Bayangkan menjadi seorang pecundang kesepian yang tak berguna dan dianggap sebagai yang terburuk di desa. Tapi tiba-tiba kamu dipanggil ke dunia lain, dan di sana kamu menemukan panci masak yang tampaknya tak berguna. Namun, kamu meningkatkan levelnya hingga level maksimum dan bisa menggunakannya untuk menjadi makhluk abadi dan yang terkuat dari semuanya. Semuanya dimulai dengan memperlihatkan kepada kita dunia yang benar-benar berbeda. Di dunia ini, ada orang-orang yang dikenal sebagai kultivator, yang dapat memiliki kekuatan supranatural dengan menggunakan energi spiritual. Siapapun yang bisa mencapai tingkat tertinggi dari proses cultivation akan menjadi makhluk abadi. Namun, untuk menjadi kultivator terkuat di dunia sihir spiritual ini, seseorang harus meningkatkan levelnya melalui proses cultivation. Di awal cerita, kita melihat dua makhluk abadi bernama Lee dan Mei yang sedang bermain catur persahabatan. Saat ini, Master Lee sedang meluapkan rasa frustrasinya atas waktu luang yang begitu singkat yang ia miliki, sekaligus membahas hutang budi yang ia miliki terhadap seseorang. Lee pernah berjanji akan menerima keturunan seorang kenalan lamanya sebagai muridnya sendiri jika suatu pesan dikirim dari bumi melalui Black Incense, dupa hitam. Namun, setiap kali dupa itu dinyalakan selalu padam, membuatnya harus mencari-cari secara acak. Pada momen ini, saat sedang bermain catur, dupa tersebut dinyalakan untuk yang ke-13 kalinya. Dan kali ini, sebelum padam, Lee bertekad untuk melihat siapa yang sedang mempermainkannya dari bumi. Kita pun melihat Master Lee terbang ke bumi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dan ia akhirnya turun ke bumi. Disinilah kita bertemu dengan tokoh utama kita, yaitu seorang pria kesepian acak dari bumi bernama Bai, yang sedang berdiri di atas gunung. Dialah yang terus-menerus menyalakan Black Incense, dan ini adalah kali ke-13 dalam 3 tahun terakhir dupa itu dinyalakan. Saat ini, Bai bertekad untuk menyampaikan pesannya, meskipun ritual itu menyebabkan badai besar di desa, dan sambaran petir yang dahsyat menyerangnya. Ia tetap bertekad untuk bertahan dan mengirim pesan ini kepada para makhluk abadi di atas, daripada lari seperti yang biasa ia lakukan. Kita melihat para penduduk desa di bawah, yang marah kepada Bai karena telah menyebabkan badai petir lagi. Mereka mulai berdoa kepada makhluk abadi agar tolong membawa Bai pergi karena ia terlalu banyak membuat masalah. Mereka bahkan menyebut Bai sebagai musang putih karena ia memakan semua ayam dan meninggalkan penduduk lainnya kelaparan. Semua orang sangat marah, namun tampaknya Bai adalah satu-satunya orang di antara mereka yang ingin menjadi sesuatu selain penduduk desa yang bau dan tak berguna. Tapi mereka semua menertawakannya karena memiliki mimpi-mimpi gila seperti itu dan menganggapnya buang-buang waktu untuk mencoba menghubungi dewa abadi. Namun setelah doa mereka, kepala desa memerintahkan semuanya diam dan bersikap baik terhadap Bai karena orang tua Bai telah meninggal sejak ia masih kecil, dan akibatnya para penduduk desa menjadi seperti orang tua kedua baginya dan menyaksikan ia tumbuh besar. Tapi meskipun begitu, mereka tetap berdoa agar makhluk abadi membawa Bai pergi. Setelah beberapa saat, Bai akhirnya menyerah. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara memanggilnya, dan disinilah kita melihat Lee, makhluk abadi kelas 1, tiba di bumi untuk menyapanya. Lee menjelaskan bahwa dialah yang selama ini coba dihubungi oleh Bai, dan bertanya dengan kesal apa yang sebenarnya Bai lakukan dengan terus menyalakan dupa yang sangat mengganggunya, dan apa sebenarnya yang diinginkannya. Setelah Bai meminta maaf dan mengatakan bahwa leluhurnya memerintahkannya untuk menghubungi para makhluk abadi, maka apapun yang terjadi, Lee harus mengajarinya cara menjadi kultivator. Setelah memohon selama setengah jam, Lee akhirnya menerima dan mengatakan bahwa Bai bisa datang ke Spirit Sect Realm dan menjadi muridnya, di mana ia akan dilatih menjadi kultivator. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak boleh curang dalam proses cultivation sekeras apapun itu, dan tidak boleh mencari jalan pintas. Ia harus bekerja keras untuk menjadi makhluk abadi, seperti yang lain di dunia mereka. Bai setuju, dan Lee berkata bahwa mereka harus segera pergi. Tapi Bai mengatakan bahwa ada satu orang yang harus ia pamit terlebih dahulu, yaitu kepala desa, yang menurutnya akan sangat sedih saat mereka pergi, karena Bai selalu menganggapnya sebagai ayah sendiri. Namun, begitu mendengar kabar bahwa Bai akan pergi, seluruh desa langsung mengadakan pesta besar dan merayakan kepergiannya, termasuk kepala desa, yang sangat bahagia akhirnya ia pergi. Saat pergi, Bai berteriak kepada orang-orang desa bahwa ia akan segera kembali, dan mereka semua tampak gugup saat mendengar hal itu. Kemudian, kita berpindah ke adegan selanjutnya, di mana Bai dan Lee telah sampai di Spirit Stream Sect. Ketika Bai melihat dunia mereka untuk pertama kalinya, ia terkejut dan kagum dengan alam yang baru saja ia masuki. Namun, begitu sampai, Lee malah menjatuhkan Bai dari pedang spiritual mereka yang sedang mereka tumpangi, dan Bai jatuh ke sebuah tempat bernama Fire Kitchen. Lee memberitahunya bahwa disinilah ia akan belajar cultivation. Lalu dengan gaya keren, Lee pergi sambil memamerkan kekuatan spiritualnya, membuat Bai terkesan setelah jatuh. Bai merasa bingung dan pusing, lalu tanpa sengaja menabrak seorang pria bertubuh besar bernama Tuan Hai, pria yang bertanggung jawab atas dapur api. Tuan Hai mengatakan bahwa mulai sekarang Bai akan melatih kekuatan kultivasinya di area ini dari sekte tersebut, dan ia akan menjadi murid utama Tuan Hai karena tubuhnya yang sangat kurus dan lemah. Ia butuh perhatian penuh, kalau tidak Tuan Hai bisa saja menangis karena belum pernah melihat orang sekurus itu sebelumnya.
Namun, percakapan ini terdengar oleh seorang kultivator tingkat rendah lainnya bernama Bao, yang langsung marah karena merasa posisinya sebagai kultivator baru diambil oleh Bai. Bai ingin bekerja di dapur api dan telah berlatih keras serta mengumpulkan uang agar bisa mendapat tempat di sana. Lalu Bao menggunakan serangan pedang roh terhadap Bai, tetapi Tuan Hai dengan cepat menggunakan kekuatan kultivasi elemen air untuk menahan serangan tersebut dan menyelamatkan Bai. Bao mencoba menyerang Bai sekali lagi dengan kemampuan kultivasi yang lebih kuat, tapi Tuan Hai langsung menghentikannya, melayang di udara, lalu melempar ember ke wajah Bao. Setelah aksi sombongnya itu terhadap Bai, Tuan Hai meminta Bao untuk segera pergi dari dapur api, atau ia akan diusir dari dunia ini selamanya, dan dikirim kembali ke tempat asalnya yang menjijikkan. Namun Bao malah memanggil Tuan Hai, kutu buku gendut, lalu menggunakan darah dari hidungnya untuk menciptakan semacam burung spiritual yang mengejar Bai. Burung itu meninggalkan tanda di tangan Bai, yang menjadi stempel resmi bahwa Bai telah menantang Bao dalam duel suatu hari nanti. Karena tanda burung itu, Bai dipaksa menerima tantangan tersebut. Mereka kini adalah musuh pedang. Tuan Hai lalu memberitahu Bai bahwa ia akan melindunginya, karena Bai masih sangat lemah. Ia memperingatkan Bai untuk belajar kultivasi, tetapi tidak boleh keluar dari dinding dapur api karena Bao bisa saja menyerangnya. Setelah itu, Tuan Hai membawa Bai masuk ke dapur untuk pertama kalinya. Ia menjelaskan bahwa mereka membuat banyak makanan spiritual yang dapat membangkitkan bagian-bagian tertentu dari tubuh, dan juga menyajikan hidangan lezat untuk para tetua sekte. Di sini, para koki lainnya tampak sangat bersemangat dengan kedatangan Bai, karena mereka belum pernah melihat pemula sekurus dia. Bai memperkenalkan dirinya, lalu para koki mengajaknya melihat semua senjata mistik suci milik dapur api yang bisa digunakan untuk mengembangkan kekuatannya. Mendengar hal itu, Bai sangat bersemangat untuk melihat benda suci mana yang bisa ia pilih. Tapi Tuan Hai menunjukkan bahwa semua benda yang tersedia hanyalah panci dan wajan. Bai pun kecewa dan bertanya di mana benda-benda suci mistik lainnya. Namun Tuan Hai menjelaskan bahwa hanya itu saja pilihannya. Ia juga berkata bahwa selama Bai memiliki panci seperti itu, semua orang di dunia ini akan tahu bahwa dia bagian dari dapur api dan akan mencegahnya disakiti. Akhirnya, Bai memilih satu panci yang bentuknya sangat mirip dengan cangkang kura-kura. Hal itu membuat semua orang tertawa karena panci itu sudah ratusan tahun tak pernah ada yang mau pakai. Setelah kembali ke asrama dapur, Tuan Hai duduk bersama Bai dan menjelaskan bahwa ada 10 tahap kultivasi bagi seorang murid yang disebut kondensasi QI. Semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak teknik yang bisa dikuasai. Setelah menguasai 10 metode kondensasi kunci, barulah seseorang bisa naik ke alam pembentukan fondasi. Namun, di dapur api, semua murid baru hanya bisa mencapai 3 tingkat kondensasi QI, lalu harus keluar dari sekte untuk melanjutkan ke sekte lain demi naik level. Tapi Bai ingat musuh besarnya Bao yang sedang menunggu di luar tembok. Maka, ia harus melatih kultivasinya agar bisa melindungi diri, memenangkan pertarungan, dan hidup panjang di sekte ini, tempat yang ia perjuangkan dengan sabar untuk bisa masuk. Bai pun mengeluarkan semua gulungan dan mulai belajar secepat mungkin. Namun, saat berlatih, ia mendengar suara aneh dari luar dan mengira itu Bao yang datang. Saat ia keluar untuk memastikan, ternyata hanya para koki yang sedang menikmati semua makanan terbaik di sekte, membuat Bai terkejut. Tanpa sepengetahuan Bai, Bao sedang mengamati dari atas gunung. Sementara itu, para koki membawa Bai masuk dan memaksanya makan bersama mereka agar tidak membocorkan apa yang mereka lakukan. Setelah kenyang, mereka mulai mengungkapkan resep-resep untuk kultivasi spiritual dan betapa sulitnya meraih status keabadian. Mereka semua telah makan dari dapur api selama bertahun-tahun demi naik tingkat, tapi malah menjadi lebih jelek dan berubah menjadi orang-orang gemuk menjijikkan. Namun Bai menyerap semua informasi itu dan mulai memasak sebutir beras spiritual di dalam wajannya. Zhang kagum melihat betapa cepatnya Bai mencapai tingkat pertama kondensasi QI. Mereka menjelaskan bahwa ada 3 jenis penyempurnaan: penyempurnaan senjata, penyempurnaan eliksir, dan penyempurnaan spiritual. Karena penyempurnaan spiritual sangat langka dan hanya sedikit yang bisa mencapainya, Bai pun bertanya-tanya apakah butiran berasnya mengalami penyempurnaan spiritual dan apakah wajannya adalah instrumen suci yang bisa melakukan itu. Menyadari bahwa dirinya baru mencapai tingkat kedua kondensasi QI, Bai memutuskan untuk berlatih lebih giat agar ia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia terkejut ketika baru saja selesai 2 kali spirit refining pedang kayunya. Namun langkah kakinya mulai mengalir dan seolah-olah ada sesuatu yang tertarik keluar dari tubuhnya. Ia sadar bahwa ia mungkin telah kehilangan sebagian dari umur hidupnya saat melakukan penyempurnaan itu. Ia meninggalkan latihannya karena merasa usahanya sia-sia, dan ia menyalahkan Bao atas latihan yang terlalu intens. Tapi Zhang menjelaskan bahwa dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Mereka bertarung dan Bao kalah dalam pertarungan itu. Bai menyalahkan Bai karena kehilangan umur hidupnya, dan kutukan yang diberikan oleh Bao pun terangkat. Pengawas terkejut melihat bahwa seorang murid baru telah mengalahkan Bao. Namun Bai dengan mengejutkan mengungkapkan bahwa Bai telah mencapai tingkat 3 kondensasi Qi. Sebuah ujian kenaikan tingkat diumumkan bagi siapapun yang ingin ikut serta, dan Bai berpikir bahwa ini saatnya untuk berubah.
Dapur Api berencana merebut ketiga posisi dalam ujian itu untuk diri mereka sendiri. Namun mereka harus memiliki rencana yang matang untuk berhasil. Bai setuju untuk bergabung dengan rencana mereka karena kompetisi akan sangat sengit dan melelahkan. Kelompok ini berlatih tanpa henti demi menghadapi ujian tersebut. Namun mereka terkejut karena ternyata ujian itu lebih berat dari yang dibayangkan. Saat mereka mendaki gunung, gerakan mereka dibatasi. Namun Bai tetap tidak terpengaruh. Chen dari Departemen Pengawasan tertinggal dan hanya bisa membuat ancaman kosong. Bai tiba di area berbahaya dan mengetahui tentang rintangan terakhir dari ujian, yang melibatkan pengendalian 5 pilar kayu dalam lumpur. Zhang menjelaskan bahwa ujian itu sebenarnya tidak begitu sulit, namun Bai tetap skeptis. Bai mengungkapkan bahwa dia akan menyerahkan posisi luar sektornya dengan imbalan 200 Baitu Spirit, lalu ia memberikan pidato yang penuh semangat tentang mengejar mimpi dan memulai jalan menuju keabadian. Salah satu pria menyadari bahwa dia tidak akan memerlukan Baitu Spirit jika ia menjadi abadi, lalu memberikan seluruh tabungannya kepada Bai. Pengawas ujian menghentikan semuanya dan menyatakan bahwa mereka telah terang-terangan melanggar aturan ujian. Namun Bai menunjukkan pengetahuannya tentang aturan dengan menyebutkan seluruh 386 aturan kepada pengawas. Karena ternyata mereka tidak melanggar satupun aturan, Bai melanjutkan transaksi dan membuka lelang untuk 2 posisi lainnya. Seorang gadis aneh dari keluarga Hu menawarkan 10 kali lipat dari Bai, dan dia pun secara resmi menjadi murid luar sektor kedua. Chen datang dengan marah, tapi pengawas menjelaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dan menginstruksikan semua orang untuk mengikuti ke aula penegak hukum. Mereka setuju, tapi Chen mengirim Bai menuju gerbang untuk memaksanya menjadi murid luar sektor. Bai akhirnya dipaksa melalui gerbang untuk bergabung sebagai murid luar sektor setelah menjual posisinya. Mereka semua akhirnya dipaksa menjadi murid luar sektor dan belajar menempuh jalan pengobatan spiritual di antara 4 sektor utama. FE diperkenalkan kembali dengan Immortal Li yang mengatakan bahwa ia harus berlatih keras atau dikembalikan ke desanya. Yanp, seorang murid luar sektor, menjelaskan bahwa Bai harus memiliki tata krama yang lebih baik jika ingin belajar membuat pil panjang umur. Bai dibawa ke Pavilion Naskah, di mana ia belajar tentang 10 jilid tanaman dan binatang spiritual. Ia harus lulus ujian dari 10 monumen raksasa untuk naik ke tingkat berikutnya. Bai secara mengejutkan membantu seorang pria menemukan gulungan tertentu yang diingatnya dengan tepat. Elder mengungkapkan bahwa naskah tersebut tidak lengkap dan sulit untuk dilatih, sehingga Bai menahan rasa sakit luar biasa seperti tulang ditusuk dan kelaparan yang ekstrim, tapi tetap teguh. Bai bertemu dengan sebuah monumen yang dikhususkan untuk ujian dan terkejut saat mendengar suara yang mengumumkan bahwa tablet ujian telah diaktifkan. Ia memutuskan untuk mengikuti ujian dan diminta menggambar sebuah simbol untuk memulainya. Sementara itu, kerumunan merayakan saat menunggu Dewi Ju menyelesaikan ujian dengan sempurna di dekat sana. Bai memilih simbol unik dan bekerja keras menyelesaikan ujian, sampai kelelahan menyerangnya, dan ia berpikir hanya tinggal beberapa lagi yang tersisa. Di tempat lain, Ju dengan percaya diri menghitung ribuan kerangka hewan yang ia susun dan muncul dari monumen lainnya. Semua orang teralihkan oleh kehadirannya, namun Xiao Mei melihat Bai dan menjelaskan bahwa simbol dari orang dengan skor tertinggi akan muncul di atas monumen. Ia mengungkapkan bahwa dari 9 monumen, Bai berada di peringkat pertama dan sekarang sedang menantang monumen ke-10. Jika dia kembali mendapat peringkat pertama, itu akan menjadi keajaiban yang belum pernah terjadi dalam lebih dari 1000 tahun. Namun, tak ada suara atau pengumuman, dan semua orang terkejut melihat simbolnya hanyalah seekor kura-kura. Semua terpana oleh simbol kura-kura kecil yang indah. Bai berpura-pura menjadi orang lain, dan menjelaskan bagaimana kura-kura itu digambar dengan cara yang ringkas, bergaya, dan menggemaskan. Bai, yang mengalahkan Yu, mengungkapkan bahwa akan dibutuhkan lebih dari 9.000 tanaman untuk mengalahkannya. Xiao Mei membela kura-kura kecil dan Bai menyelamatkannya dari terluka. Xiao Mei menginspirasi Bai untuk menguasai semua 10 tingkat Qi Condensation dan berharap melihat kura-kura kecil itu mendapat peringkat pertama di semua 10 monumen dan akhirnya mendapatkan harta rahasia. Bai setuju untuk bergabung dengan Xiao Mei menyemangati kura-kura kecil, dan ia mengungkapkan bahwa melakukan itu akan mengubah umur seseorang secara besar-besaran. Ia juga menjelaskan bahwa ada 3 jenis pembentukan fondasi. Salah satunya dapat menambah umur seseorang 100 tahun, dan yang lain bahkan lebih lagi. Pertarungan antara 2 faksi mulai muncul, dan orang-orang tak bersalah mulai terluka. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah kura-kura kecil itu berjuang demi kebenaran? Dalam beberapa bulan saja, kura-kura itu menduduki peringkat pertama di 9 monumen, dan semua upaya untuk menangkapnya gagal. Suatu malam, Bai menunggu di monumen terakhir, dan terkejut melihat bahwa penegak hukum telah meninggalkannya sendirian. Saat ia masuk, kerumunan besar berkumpul menunggunya di luar. Cincin kuali ilahi muncul di atas monumen terakhir, dan semua orang terkejut mendengarnya lagi setelah 1000 tahun. Bai menerima harta agung dan cincin kuali ilahi. Semua orang bersiap untuk menyerang, tetapi mereka terganggu oleh sebuah cangkang kura-kura aneh. Mereka mengejarnya, namun Xiao Mei menghentikan mereka
yang menyebabkan pertarungan antara sesama anggota sekte. Lee, seorang penegak hukum senior, datang untuk menghentikan pertarungan dan memerintahkan semua orang pergi. Bai juga meninggalkan tempat tersebut, tetapi terkejut melihat bahwa pil keabadiannya berada di tangan seekor ayam liar. Burung bodoh itu menelan pil tersebut dan terbang dengan anggun. Kura-kura misterius itu telah menjadi legenda. Ia telah mencapai tingkat keempat kondensasi Ki dan kini sedang berusaha menjadi abadi. Selama pelatihannya, ia memurnikan kulit, otot, dan tulangnya, hingga akhirnya mencapai tingkat keempat kondensasi Ki. Ia mengutuk burung yang memakan pil keabadiannya dan menggunakan serangga umpan untuk menipu ayam di sebuah peternakan ayam terdekat. Keesokan harinya, Ju memberitahu Lee bahwa ayam berekor roh abadi miliknya sedang dicuri. Lee sedang dalam pelatihan mendalam dan tidak menyadari situasi tersebut, tetapi Ju, muridnya, menawarkan liontin pelindungnya sebagai hadiah untuk menangkap pencuri ayam roh tersebut. Bai, yang sadar akan bahayanya, memutuskan untuk bertindak cepat. Ju, terkesan dengan dedikasi Bai, setuju membentuk pasukan penangkap pencuri dan memberinya pita sebagai tanda kepercayaan. Bai berpikir bahwa identitas barunya akan memudahkannya mencuri ayam dan menuju ke peternakan lain untuk melanjutkan aksinya. Saat mencuri, Bai mendengar Ju memarahi para petani karena tertidur saat bertugas, dan mulai pura-pura mencari pencuri sambil berbohong bahwa ia mengalami cedera dalam saat bertarung dengannya. Ia mengambil tanggung jawab penuh sebagai pemimpin pasukan karena membiarkan pencuri lolos. Saat Ju mempercayainya, ia menyuruh Bai untuk beristirahat dan fokus pada tugasnya sebagai pemimpin pasukan. Suatu malam, Bai mengubur lebih banyak tulang ayam dan meratapi jumlah ayam yang tersisa di peternakan. Ia menyadari harus memperluas operasinya dan menuju sektor lain untuk mencari lebih banyak peternakan ayam. Bai melanjutkan pelatihan intensnya, tetapi dikejutkan oleh serangan mendadak di hutan. Ia menghindar, tapi menyadari tubuhnya sudah tidak dalam kondisi prima, walaupun kulitnya kini lebih keras dari cangkang kura-kura. Akhirnya, Lee mengungkapkan dirinya dan kagum pada pencapaian Bai yang memiliki kulit abadi, bahkan telah melampauinya dengan mencapai kulit besi. Bai yang kelelahan memohon pada Lee untuk menyelamatkannya, dan mencoba membenarkan tindakannya memakan ayam roh dengan berjanji akan berubah. Lee memperingatkannya bahwa ia bisa ditinggalkan selamanya di lembah 10.000 ular. Tetapi Bai setuju untuk mengikuti turnamen sebagai ganti kebebasannya. Ia mengungkapkan bahwa pedangnya telah dimurnikan dengan roh sebanyak 3 kali dan telah mencapai tingkat kelima kondensasi Ki. Ia belajar mengendalikan energi spiritualnya dengan lebih baik melalui membaca kitab suci dan berlatih jurus kunci tenggorokan. Ia belajar mengangkat tangki air, tapi kesulitan karena energinya tidak stabil. Ia memutuskan menjual bambu untuk membeli eliksir demi meningkatkan energi spiritualnya, dan akhirnya berhasil mengangkat tangki tersebut. Namun, jika ia tidak bisa masuk 5 besar dalam kompetisi, ia akan dikembalikan ke lembah dan gagal menjadi abadi. Pada hari kompetisi Pang, pengawas dari ujian Bai juga ikut serta. Seorang gadis bernama Ling muncul dan diakui kuat oleh semua orang. Beberapa percaya ia akan jadi juara, yang lain menjagokan Pang. Bai datang terlambat dan ketua abadi Li memarahinya, lalu mengirimkannya langsung ke arena. Bai merasa lega karena bertarung terakhir, tapi diberitahu bahwa yang terpenting adalah lawan yang akan dihadapinya. Kompetisi dimulai dengan peserta 1 dan 2, dan Chen diumumkan sebagai pemenang. Peserta 3 dan 4 bertarung, dan Pang menang hanya dengan 1 serangan. Ling membuat semua terkesan dengan asap yang menghancurkan lawannya. Lawan Bai mengira mereka berada di kontes memasak karena gaya jalan Bai, tapi Bai menjelaskan itu gaya bertahan. Namun, lawannya tidak menahan diri. Saat gaya jalan Bai terlempar, ia kaget melihat lawannya tidak sadarkan diri. Bai menang dan ditertawakan penonton. Fang dipanggil untuk melawan Bai, yang sangat ketakutan dan berusaha menunda pertarungan. Fang terkejut melihat ketakutan dan permohonan ampun Bai. Ia menggunakan teknik darah roh untuk menghentikan serangan Bai. Tapi liontin pelindung milik Bai menyelamatkannya dan justru mengalahkan Fang. Lee memperhatikan pedang Bai yang telah dimurnikan dengan roh 3 kali dan terkejut saat melihatnya bersinar. Chen, yang yakin akan menang, bersiap menyelesaikan pertarungannya dengan Ling. Saat Chen meluncurkan serangan terakhir, Ling berhasil menghindar dan mengambil alih pertandingan. Akhirnya dinyatakan sebagai pemenang. Bai sudah masuk 5 besar dan tak perlu bertarung lagi. Ia menawarkan untuk menyerah pada Ling saat pertandingan mereka dimulai. Namun Ling tersinggung mendengar Bai hanya ingin menyerahkan kemenangan dan menegaskan ia hanya butuh 1 serangan. Ia melepaskan serangan itu, menghancurkan liontin pelindung dan menusuk dada Bai. Saat Bai menunjuk pada liontin yang rusak, Ling terkejut. Bai mengungkap bahwa ia sangat berhati-hati dan menambahkan 2 lapis kulit tambahan pada pakaiannya. Ling pingsan segera setelah pertarungan dan Elder menyatakan dia sebagai pemenang dari seluruh kompetisi. Shi menantang Bai dalam kompetisi pengetahuan tentang tumbuhan, dan Bai memenangkan kompetisi itu dengan mengidentifikasi paling banyak jenis herbal. Kepercayaan diri Bai sangat mengesankan saat ia menyebutkan semua tanaman dan grafik yang digunakan untuk membuatnya. Para Elder kagum dengan keterampilan Bai. Saat Bai terus berkembang, ia bertemu kembali dengan Bao, mantan pengganggunya, yang meminta maaf karena pernah mencoba membunuhnya. Bao menjelaskan bahwa dia memiliki koneksi dan memperingatkan Bai untuk berhati-hati terhadap orang-orang di Departemen Pengawasan. Chen,
yang dulunya diasingkan ke sektor luar, kini menjadikan Bai sebagai targetnya. Dan saudara Chen, Fang, yang merupakan anggota Bailai Penegakan Hukum, juga mengejarnya. Bao menawarkan diri menjadi tangan kanan Bai, karena persaingan dalam dunia kultivasi abadi sangat brutal, dan memiliki satu teman tambahan sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Bai terkejut saat mengetahui bahwa mencapai tingkat Foundation Establishment akan memperpanjang umur hingga 100 tahun. Untuk memulihkan umur mereka harus meramu pil sendiri, yang membutuhkan keahlian sebagai apotekari journeyman. Reputasi Bai meningkat dan ia berhasil meramu pil di semua 10 tungku, menciptakan pil tingkat Midra. Reputasinya yang luar biasa membuat banyak orang datang meminta bantuannya. Sementara Chen menatap dengan marah saat saudaranya, Fang, memintanya tenang. Zem datang memuji Bai atas perbuatan baiknya, tapi percakapan mereka terganggu oleh tangan kanan Bai, Bao, yang memperingatkan Bai untuk segera kabur. Namun, saat mereka keluar, mereka bertemu dengan petugas penegak hukum yang menjelaskan bahwa Bai harus ikut ke Bailai Penegakan Hukum. Fang dan Ling Fei menunggu Bai, orang ketiga yang ditugaskan ke kelompok mereka. Mereka terkejut mengetahui bahwa Bai tidak dapat diandalkan dan memutuskan mencari seseorang bernama Yun yang telah hilang kontak. Mereka juga kaget mengetahui bahwa misi ini bukan untuk bertarung, tetapi untuk menemukan Yun dan menjaga keselamatan mereka. Misi dimulai, dan Bai mengatakan bahwa ini adalah misi pertamanya, membuatnya gugup dan bertanya-tanya apakah tujuannya berbahaya. Mereka tiba di sungai Heaven Rising, sumber energi spiritual bagi semua sektor. Mereka sampai di tujuan akhir, yaitu pegunungan Fallen Star. Namun mereka tidak menunggu sampai pagi untuk menjelajahinya, sehingga Bai khawatir ada binatang buas yang mengintai. Saat mereka mendekati sektor aliran darah iblis, mereka bertemu kelelawar berkepala dua dengan cakar dan gigi beracun yang menyebabkan sesak napas jika terkena darah. Seekor raksasa dengan kekuatan melebihi tingkat Foundation Establishment juga muncul, namun sebuah pohon menyelamatkan mereka dari hancur. Fang dan Ling Fei membantu melawan kelelawar itu, tapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka tidak bisa kabur. Mereka memutuskan untuk berpencar dan bertemu di luar hutan, tetapi Bai tidak ditemukan. Fang mengambil tanggung jawab karena telah membawa mereka masuk hutan, tapi Ling Fei mengatakan bahwa tak ada yang bisa memprediksi keberadaan kelelawar itu. Di dalam hutan, Bai berlari dari kelelawar dan berteriak bahwa nyawanya terlalu berharga untuk diserahkan. Fang dan Ling Fei kagum saat mendengar suara Bai, menyadari bahwa dia berdiri tepat di depan mereka. Mereka merasa takut dan bertanya-tanya mengapa Bai tidak segera datang ke sinyal asap mereka. Fang terkejut melihatnya masih hidup dan menjelaskan bahwa Bai berhasil mengalahkan kelelawar berkepala dua dan menemukan bahwa giginya adalah bahan langka untuk meramu Burning Blood Incense Elixir. Saat mereka hendak pergi, mereka diserang oleh sebuah mata dari atas mereka, yang dijelaskan oleh Fang sebagai makhluk kuno yang bisa perlahan-lahan menguras energi sejati seseorang lewat tatapannya hingga orang itu mati. Mereka mencari Yun dan mengikuti cakram arus roh yang menunjukkan lokasi terakhir pemancar milik Yun. Fang menyadari situasinya dan mengungkap pesan yang ditinggalkan oleh Yun bahwa ia menemukan petunjuk aneh di pegunungan dan memutuskan menyelidikinya. Bai menyatakan bahwa dia mempertimbangkan keselamatan semua orang dan tidak ingin meninggalkan misi. Mereka tiba di perbatasan yang tampak tandus dan bertemu seorang pria dari klan Klein yang mengajarkan bahwa keheningan adalah jalan terbaik menuju kultivasi. Fang ingin bertemu pemimpin mereka, tapi pria itu mengatakan bahwa mereka hanya perlu mengikutinya. Sebuah suara aneh menyanyi dari kejauhan, menyuruh pendengar untuk patuh dan tidak menangis. Fang terus mengikuti rombongan, namun diserang oleh bayangan merah. Ling Fei memperingatkan agar tidak menyentuh pita, karena bisa membuat seseorang menjadi gila. Pria dari klan Klein ternyata dalang di balik serangan itu, dan Fang bersumpah akan membalas pengkhianatan terhadap sektor roh itu. Pita-pita itu sangat banyak dan mereka harus lari. Bai mencoba melapor ke sektor, tapi pemancarnya tidak berfungsi, dan mereka melihat sebuah formasi unik dari sektor darah mulai terbentuk. Jika selesai, nyawa mereka akan terkuras, dan mereka akan mati perlahan. Bai ketakutan saat menyadari hidupnya akan berakhir di sana, tapi segera mengendalikan diri untuk menyelamatkan Ling Fei yang sedang diserang. Ling Fei mencari Bai, dan kemudian mereka disergap oleh anggota dari klan Klein yang menjelaskan betapa terhormatnya menjadi bagian dari pengorbanan spiritual mereka. Akhirnya, Bai, Fang, dan Ling Fei berhadapan dengan pria itu yang menggunakan kekuatan formasi untuk menciptakan ilusi. Ling Fei menggunakan pil peledak untuk melukainya, tapi pria itu menghilang setelah serangan itu. Klan Klein telah memblot ke sektor aliran darah, dan Yun menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri karena formasi penghisap jiwa sudah lengkap. Bai mengungkap bahwa dia membuat lubang pada formasi itu dan menggunakannya untuk melarikan diri bersama Yun. Fang terkejut saat menyadari bahwa Bai masih hidup dan bersumpah tidak akan membiarkan dirinya mati. Di tempat seperti itu, Fang muncul dari akar dan bersumpah akan mencabik-cabik semuanya saat dia keluar. Pria dari sebelumnya menjelaskan bahwa Fang tidak akan pernah bisa melarikan diri dari formasi mereka. Bai pura-pura kesal karena Fang ditinggalkan, lalu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Klan Klein sedang melakukan ritual, dan pria dari sebelumnya melapor kepada pemimpin mereka, Chenu.
Dia menjelaskan bahwa klan Lewatchin telah mengkhianati sektor roh dan tidak akan dibiarkan hidup. Ling Fai dan Bai sepakat untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka agar bisa kembali ke sektor roh bersama-sama. Mereka terkena serangan ganas dan pria dari sebelumnya mengatakan bahwa masih ada urusan yang belum selesai. Ling Fai menyuruh Bai untuk lari dan melaporkan apa yang sedang terjadi di gunung. Bai langsung berlari secepat mungkin. Semua orang terkejut melihat bahwa Bai telah kembali dan berjanji untuk melindungi hidup mereka mulai saat itu. Bai tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Ling Fai dari kematian yang pasti, dan dia kembali menyuruh Bai untuk melarikan diri. Namun, Bai menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka lagi dan akan melindungi hidup mereka. Para penyerang terkejut melihat si pengecut yang duluan lari, tapi mereka salah karena Bai akhirnya menunjukkan kemampuan bertarungnya. Ling Fai menyaksikan dengan takjub karena dia tahu bahwa Bai selalu sangat takut mati dan bertanya-tanya dari mana datangnya keberanian Bai untuk kembali. Chenu menggunakan kemampuan jahat pembunuh hantu pada Bai dan melancarkan serangkaian serangan yang hampir tidak mempengaruhi Bai. Ling Fai bertanya-tanya apakah ini adalah teknik kekuatan kuno yang abadi. Chenu benar-benar bingung karena dia tahu bahwa Bai hanya berada di tingkat kelima kondensasi Ki, tetapi terlihat jauh lebih kuat. Keduanya bertarung habis-habisan, dan Ling Fai menggunakan wajan ungu yang telah berubah oleh Ki untuk mengalahkan monster itu. Pemimpin klan-klan diberitahu bahwa Chenu telah mati dan semua orang terkejut karena mereka mengira dia hanya melawan 3 murid. Chenu berada di tingkat 8 kondensasi Ki, sehingga semua orang mulai bertanya-tanya apakah rahasia mereka telah terbongkar dan apakah sektor roh telah mengirim kultivator tingkat pembentukan fondasi untuk menghadapi mereka. Chen Hang datang untuk menenangkan seluruh klan dan berjanji akan menyelesaikan masalah itu. Di hutan, Bai secara mengejutkan berjanji pada Ling Fai bahwa mereka akan kembali ke sektor bersama. Ling Fai mencabut pedang yang tertancap di tubuh Bai. Kelompok mereka mencoba melarikan diri dari pegunungan karena sedang diburu oleh klan Klein, dan Bai memutuskan bahwa mereka akan butuh waktu 3 hari untuk melarikan diri. Mereka harus melawan banyak musuh saat melarikan diri. Namun, Yun tidak semakin membaik dan meminta pertolongan. Klan Klein memiliki banyak orang dengan level yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Dan karena Bai hanya berada di tingkat 5 kondensasi Ki, mereka memperkirakan bahwa Bai tidak akan sanggup bertahan lama. Saat formasi besar mendekati penyelesaian, Ling Fai mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar tentang seorang pria di klan Luan bernama Chen Hang yang telah mencapai puncak tingkat 9 kondensasi Ki. Bai dan yang lainnya mencoba melarikan diri dari kejahatan, tetapi mereka belum aman. Bai, yang cepat dan bertekad menyelamatkan semua orang, berlari ke puncak tebing dan menyatakan kehadirannya. Ling Fai mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri jika Bai tidak pergi. Tetapi mereka percaya bahwa pergi adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Bai terus berlari, dan Chen Hang memerintahkan seluruh anggota klan yang tersedia untuk mengejar Bai. Mereka terus melakukan perburuan untuk membasmi 2 orang lainnya, dan Bai memutuskan bahwa dia hanya perlu membuat semua orang sibuk selama 16 jam agar teman-temannya bisa melarikan diri. Dia menghadapi beberapa anggota klan, satu menggunakan ilusi dan satu lagi menggunakan kapa, tetapi Bai berhasil mengatasi keduanya. Ketika dia diserang dari kejauhan oleh seorang pria pemanah, Bai mengorbankan tubuhnya untuk mengalahkan sang pemanah. Chen Hang tahu bahwa Bai pasti terkena panah untuk bisa melancarkan serangan balik, dan dia menyatakan kekagumannya bisa bertemu orang seperti Bai. Di hutan, Bai nyaris tak sadarkan diri saat dia menyadari bahwa dia telah menarik musuh cukup jauh, dan teman-temannya seharusnya sudah aman. Setelah mengalahkan beberapa anggota klan, Bai mendengar bahwa Ken telah menemukan teman-temannya, dan dia memutuskan untuk bertarung demi mereka. Dia mengalahkan beberapa anggota klan yang telah mencapai tingkat 6 kondensasi Ki, dan dia dengan bangga memperkenalkan dirinya sebagai Master Bai. Bai ditangkap oleh Chen Hang, yang takjub atas kemampuan Bai mengalahkan puluhan anggota klannya, bahkan termasuk Chenu. Sementara teman-teman Bai yang melarikan diri berkumpul, Ling Fei memohon agar Bai terus bertahan. Kembali ke Bai, saat dia dilahap oleh teknik familiar Hang, dia bertanya-tanya apakah ini cara dia akan mati. Bai mengingat masa kecilnya ketika ibunya yang sekarat menggunakan kekuatannya, dan dia memaksakan diri keluar dari ular itu, lalu melancarkan serangan dahsyat pada Chen Hang. Dia menyadari bahwa energi spiritualnya terasa seperti ingin mengambil semua kehidupan, dan dia menembus ke tingkat ke-6 kondensasi Ki. Serangan cekikan tenggorokannya dihentikan dan lengannya patah. Bai menunjukkan kepada Ling Fai monumen Baitas, tempat dia bisa mengirim pesan kembali ke sektor. Ling Fai berjanji akan bertahan dan pergi tanpa Bai. Chen Hang, seorang kultivator tingkat 9 kondensasi Ki, memanggil wajan ungu yang telah berubah untuk melancarkan serangan kuat pada Bai. Bai terkagum-kagum dengan kekuatan seorang kultivator kondensasi Ki tingkat 9 dan mengakui bahwa dia mungkin memang harus mati. Kemampuannya memunculkan pedang mematikan dan menyebabkan dirinya berubah saat Bai tercengang oleh kekuatan seorang kultivator kondensasi Ki tingkat 9. Chen Hang bersiap untuk menghancurkan Bai dengan pedangnya yang luar biasa. Bai menggunakan langkah kakinya untuk menghentikan serangan itu, tetapi Hang mendorong serangannya lebih jauh dan berhasil menembus pertahanan Bai.
Kekuatan dari serangan tersebut mendorong Ling Fai jatuh dari tebing, dan ia menjatuhkan pemancarnya. Chen Hang terkejut melihat bahwa Bai memegang lengannya dan tidak membiarkannya pergi. Ling Fai akhirnya mencapai monumen dan mengirimkan pesannya kembali ke sektor roh. Bai dengan bangga mengakui pencapaiannya sebelum akhirnya ambruk kembali di sektor roh. Ling Fai memberitahu semua orang bahwa Pang telah terbunuh dalam pertempuran oleh Bai, yang telah dibawa pergi oleh seorang kultivator tingkat 9 sendirian, dan tidak diketahui apakah Bai masih hidup. Penegak hukum Elder Angjai diberitahu tentang pengkhianatan klan Lin terhadap sektor roh dan keterlibatan Bai dalam sektor darah. Angjai memerintahkan semua murid untuk meninggalkan misi, menghentikan pelatihan, dan berkumpul di pusat desa untuk memusnahkan para pengkhianat dan menyelamatkan sesama murid. Pemimpin klan Lucian, Hangun, terkejut dengan pasukan sektor roh yang menyerang markas mereka dan menghancurkan seluruh klan atau tentara Lucian. Kepala tentara Li diberitahu bahwa Bai dan Ling Fai belum ditemukan dan sekarang menjadi prioritas utama. Di dekat monumen, Ling ditemukan oleh 2 orang asing dan disembuhkan cukup untuk bangun. Mereka menemukan sisa-sisa salah satu pertempuran Bai dan menemukan bekas tebasan dari seorang kultivator pada tingkat ke-9 kondensasi Ki. Li diberitahu bahwa tidak mungkin Bai masih hidup, tetapi Ling tiba dan menjelaskan bahwa selama jenazah Bai tidak ditemukan, maka dia pasti masih hidup. Sektor tersebut tidak akan pernah melupakan bahwa Bai mengorbankan hidupnya demi tujuan yang benar, dan mereka berencana untuk menghormatinya. Sebuah upacara peringatan diadakan untuk meratapi kematian Bai, dan pidato penghormatan dibacakan. Li bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia tidak membawa Bai ke dunia roh, atau jika ia lebih memperhatikannya. Anggota tim Bai yang lain dipromosikan ke sektor dalam, tetapi Ling Pei memiliki permintaan lain untuk ditempatkan di kota Donglan, sebuah tempat yang tandus dan berbahaya. Ling tinggal lebih lama di upacara daripada yang lain, percaya bahwa Bai masih hidup dan ingin menunggunya kembali. Bai bermimpi menjadi pahlawan di sektor roh. Ia terbangun dan mendapati dirinya telah sembuh total, lalu bertanya-tanya apakah ia telah mati. Seorang pria tua misterius muncul dan mengungkapkan bahwa dirinya adalah penjaga makam Bei, dan ia membantu Bai memulihkan kekuatan rohaninya. Pria itu menjelaskan bahwa mencapai kekuatan tubuh abadi adalah sesuatu yang sulit dan menyakitkan. Hanya mereka yang menguasai 2 jilid kitab suci yang dapat menembus belenggu dan segel, serta memecahkan teka-teki kehidupan dan keabadian. Pria itu menghilang, tetapi meninggalkan jilid kedua yang hilang tentang kekuatan abadi. Ling merasa kecewa karena para pengawasnya belum kembali untuk melaporkan misi selama lebih dari 6 bulan. Ia melihat Bai berkeliaran di kota seperti pengemis dan terkejut mendengar suaranya. Ia meminjamkan pakaian kepada Bai dan mentraktirnya makanan enak. Bai meyakinkannya bahwa ia akan selalu ada untuknya kapanpun ia membutuhkannya dan akan menyelesaikan semua masalahnya. Ling menangis dan Bai berjanji tidak akan mengungkapkan masalahnya kepada siapapun. Ling Fai mengungkapkan bahwa keberadaannya di dunia ini adalah palsu dan hanya orang di depannya yang nyata. Bai diperlakukan seperti pahlawan di sektor roh dan sebuah acara khusus diadakan untuk memperingati kematiannya. Sebuah patung untuk menghormatinya diresmikan, namun tiba-tiba sebuah kapal terbang menabraknya dan menghancurkan kepalanya, mengejutkan semua orang. Semua orang lega melihat bahwa Bai masih hidup, tetapi beberapa mempertanyakan bagaimana ia bisa selamat dari situasi yang begitu mengerikan. Ia dipromosikan ke sektor dalam dan dijadikan murid kehormatan ke-10. Bai bersemangat melihat apa hadiahnya. Buan, seorang ahli dalam ramu eliksir, memutuskan untuk memberikan perisai Baingau ilahi dan pedang gagak emas kepada Bai. Bai kembali ke panggung tempat kompetisi sektor diadakan, di mana Zem menunjukkan padanya tanaman besar yang digunakan di final. Ia mengungkapkan bahwa orang-orang datang ke pohon ini untuk mengajukan permohonan. Kemudian, Bai menerima beberapa hadiah dari sektor lain dan dipanggil Master Bai di sekitar kota. Orang-orang membicarakan tentang pedang dewa gagak emas milik Bai yang sangat kuat dan menunjukkan rasa hormat saat ia berjalan melewati kota. Bao muncul dan membanggakan status barunya, tetapi mereka terdiam saat mendengar bahwa Chen berharap bisa membunuh Bai saat dulu ada kesempatan. Namun ia berjanji akan melakukannya di masa depan. Bai berbicara bahwa anak muda seperti dirinya adalah masa depan sektor roh dan bahwa ia harus belajar dari tindakan kakaknya yang gugur, Pang. Tenu, guru dari Chen, tiba di sana dan mencoba bertarung dengan Bai, tetapi pergi setelah hanya mengintimidasinya. Bai gemetar karena marah dan bersumpah akan membalas dendam suatu hari nanti. Ia kecewa karena dipermalukan oleh Tanu dan bersumpah untuk mengalahkannya hingga ke tahap pendirian fondasi. Ia membeli bahan untuk membuat eliksir tingkat 2, tetapi menemukan barang-barangnya tidak berguna. Sebuah lelang diadakan dan Bai memprediksi bahwa 3 eliksir yang dibawanya akan memberinya kekayaan besar. Yun dan Xiaomei hadir, tetapi Xiaomei bersembunyi dari Bai. Tahun lelang siap dimulai dengan sejumlah besar harta karun yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segi skala dan kualitas. Bai menyadari bahwa barang pertamanya adalah pil kenaikan jiwa Ki Ungu, sebuah barang tingkat 2 berkualitas rendah dengan tingkat ketidakmurnian 60%. Kerumunan terkejut bahwa seseorang melelang barang dengan kualitas rendah itu, tetapi dia mengingatkan mereka tentang statusnya dan menjelaskan bahwa dia menghabiskan 3 bulan untuk membuat pil tersebut. Kerumunan menawar lebih dari 5.000 batu untuk barang terakhir.
yang memiliki kualitas langka karena telah mengalami pemurnian roh sebanyak 3 kali. Bairang terakhir adalah jenis pil yang sama dengan 2 sebelumnya, dengan simbol kura-kura kecil. Ju mengakui bakatnya dan menunjukkan betapa dia mengagumi dia. Kerumunan menyadari bahwa ketiga pil itu pasti merupakan tawaran pencerahan dari si kura-kura kecil kepada mereka. Xiao Mei menawar 100.000 batu dan saudara laki-lakinya mencoba menenangkannya. Dia mengingatkan semua orang bahwa keluarganya memiliki rumah lelang itu, dan Bai menyadari bahwa dia baru saja mendapatkan kekayaan besar. Dia mengumumkan bahwa dia adalah kura-kura kecil yang termasyhur. Kerumunan mengira dia hanya bercanda karena kura-kura kecil tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Sedangkan semua orang tahu bahwa Bai menyukai hal-hal seperti itu. Xiao Mei adalah satu-satunya yang mempercayainya. Namun, saat dia mengejarnya, dia bertemu dengan 2 wanita. Mereka ingin membahas detail pernikahan dan mengungkapkan bahwa kotak bahan yang dia ambil sebelumnya sebenarnya adalah hadiah pertunangan. Wei ditawari kekayaan besar oleh salah satu ayah, tetapi dia tetap ragu. Mereka menawarkan bahan langka untuk meramu eliksir, dan Bai memutuskan untuk menunggu sampai keputusan dibuat. Namun, penegak hukum datang mengumumkan bahwa Bai tidak akan bisa memilih pasangan selama 100 tahun. Bai menyadari bahwa kejayaan pilnya tidak lagi penting dan memutuskan untuk fokus pada kultivasi keabadian. Upaya peramuannya yang gagal kembali merusak papiliun, dan sesepuh melarangnya masuk selamanya. Namun, Li menjelaskan bahwa hal besar datang dari hal kecil, dan jalan menuju menjadi master apoteker tak berbeda. Bai dengan nakal membawa kegiatan meracik pilnya ke rumah, menciptakan pil yang terlihat aneh, dan bertanya-tanya apakah ada masalah kotoran. Ia menjatuhkan pil tersebut dan mendapati bahwa pil berharga yang seharusnya membantunya mencapai tahap dasar telah dimakan oleh seekor kelinci. Kelinci itu mati dan Bai bertanya-tanya apakah pil tersebut beracun. Ia mengujinya pada hewan lain, seekor ayam berekor roh dan seekor burung dengan mata yang familiar. Sekelompok pria membahas cuaca yang tak tertahankan, dan seekor kelinci yang bisa bicara memberitahu semua orang di sektor itu bahwa Bai yang menyebabkan fenomena cuaca tersebut. Sekelompok besar orang berkumpul dan menuduh Bai menggunakan statusnya sebagai murid terhormat untuk lolos dari perbuatannya. Mereka semua menyerukan keadilan, tetapi malah terkena hujan asam di rumah Bai. Sesepuh datang untuk menghadapi Bai yang telah cukup bersabar dan telah menghancurkan rumahnya. Sesepuh menunjukkan burung phoenix yang telah menemaninya selama 2 tahun terakhir dan menjelaskan bahwa Bai telah membawa kerugian padanya. Sesepuh bersiap mengambil nyawa Bai, tetapi Li datang untuk menghentikannya. Ketegangan meningkat saat kelinci kembali dan menirukan kata-kata memalukan yang diucapkan sesepuh, menolak bekerja sama dengan Bai dan membuat Li kesal. Di tempat lain, seorang pria bernama Hong terkejut saat mendengar suara gurunya, karena gurunya sudah lama wafat. Gurunya bingung bagaimana dia bisa hidup kembali dan bertanya-tanya, apakah hal itu ada hubungannya dengan pil yang dikonsumsinya. Bai dihukum oleh Li karena mencoba meramu pil pendirian fondasi. Li menjelaskan bahwa dia baru berada di tingkat ke-7 dari kondensasi Qi, dan Bai berjanji tidak akan membuat masalah lagi. Bai mempelajari tentang kitab transformasi Laut Naga Gajah yang memiliki 3 tingkatan dan potensi sukses yang tak terbatas. Li khawatir Bai akan menjadi terlalu cerdik dan menyakiti dirinya sendiri. Bai mencapai tingkat 8 kondensasi Qi, tetapi menghadapi seleksi untuk memasuki perang utara dan selatan. Xiao Mei berharap Li cepat datang untuk membantunya. Bai menemukan bahwa dia dapat merasakan semua makhluk hidup di sekitarnya dan memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa metode itu telah memungkinkan dirinya menyentuh belenggu kehidupan lebih awal dan bertekad untuk menghancurkannya. Para kepala menyaksikan bahwa Baing Utara sangat kuat. 10 orang teratas akan berpartisipasi dalam pertempuran dan mereka bersemangat melihat siapa yang dapat membebaskan diri dan menonjol. Bai jatuh ke dalam lubang ular dan menggunakan pil untuk menakuti ular-ular, tetapi pil itu menghilang. Para kepala kagum dengan kekuatan peserta akhir, tetapi tidak menemukan Bai. Bai menghancurkan beberapa pil di atas ular-ular itu, tetapi mereka semua mengeluarkan suara binatang yang berbeda-beda. Bai lebih bangga dari sebelumnya atas kejeniusannya, dan Tian berada di depan semua orang. Wei menjadi orang pertama yang lolos melalui portal dan mengejutkan para kepala, sementara kontestan lain menuduhnya menggunakan strategi curang. 10 besar akan mewakili Baing Selatan dalam pertempuran melawan Baing Utara, dan 5 teratas akan masuk ke dalam alam rahasia untuk bermeditasi dan meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Vi tidak tahu apa-apa tentang Tanah Suci, tetapi Niu menjelaskan bahwa dia tidak perlu tahu karena kemungkinan besar dia bahkan tidak akan selamat dari pertempuran yang terpilih. Bai diberitahu bahwa para pejuang dari Bain Utara fokus mengendalikan binatang buas, dan bahwa pertempuran yang terpilih sangat berbahaya, dan beberapa kematian tidak bisa dihindari. Li berbicara pada Bai, dan mengajarkannya untuk memenuhi cita-citanya dan membuktikan bahwa dia layak mendapatkan pelatihan dari Li. Ia belajar bahwa setelah seseorang mencapai tahap pendirian fondasi urat duniawi, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membentuk inti emas dan mencapai keabadian. Bai dan Bao memata-matai Bain Utara, tempat tinggal 4 terpilih besar. Mereka membahas bahwa mereka tidak pernah kalah karena mereka mengendalikan binatang-binatang buas.
Binatang buas di dalam jurang telah tidak aktif selama beberapa ribu tahun karena telah kehabisan sumber kehidupannya. Bai masuk ke sebuah gua dan mengira pasti ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Ia mendapatkan sebuah pil dari seekor naga dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, yang ditawarkannya untuk dibuat 1000 kali lebih baik sebagai imbalan atas kebebasannya. Naga tersebut menjadi murka, lalu menyempurnakan pil itu dengan darah naga, menghasilkan pil impian yang 1000 kali lebih kuat dari sebelumnya. Naga tampak puas dengan hasilnya, tetapi Bai terbangun dan diberitahu bahwa ia tidak sadarkan diri untuk waktu yang cukup lama. Dan jika ia tidur lebih lama lagi, ia akan melewatkan pertempuran para terpilih yang akan digelar besok. Keesokan harinya, pertempuran antara faksi selatan dan faksi utara akan dimulai, dengan para tetua dari kedua pihak mengungkapkan petarung pilihan mereka. Faksi utara memenangkan pertempuran terakhir, sehingga mereka boleh mengirim 12 peserta, sedangkan faksi selatan hanya boleh mengirim 10 petarung. Guya, petarung teratas dari faksi utara, menjadi unggulan utama. Tan mengajukan tantangan terbuka, dan seseorang dari faksi utara menerimanya. Setelah pertarungan yang melelahkan, Tan diumumkan sebagai pemenang. Tan Li menantang Guya untuk bertarung demi posisi teratas. Guya memenangkan pertarungan setelah salah satu tetua ikut campur. Li mengungkapkan bahwa faksi utara memiliki teknik rahasia tertinggi bernama Kerajaan Rawa, yang membutuhkan studi terhadap 100 binatang untuk bisa dimaterialisasi. Bai Han tersinggung oleh kesombongan Bai dan memerintahkan binatang malamnya untuk memakannya. Namun Bai menggunakan pil yang telah disempurnakannya untuk menjinakkan binatang itu, mengejutkan faksi utara. Ia lalu meledakkan pil tersebut, membuat binatang malam itu menyerang Bai Han. Reaksi penonton pun terbelah karena kemenangan tersebut. Seorang tetua dari faksi utara menyerang Bai, tetapi Li menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang melarangnya, apalagi Bai menyempurnakan pil itu sendiri. Ketegangan meningkat saat langit dipenuhi burung dan seekor naga membuka matanya di tempat lain. Para tetua menjadi murka dan meminta Bai untuk memberikan formula pilnya, yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup faksi utara. Tetua wanita menawarkan 2 artefak kuat sebagai gantinya. Namun Li mengejutkan mereka dengan mengusulkan pertukaran dengan teknik rahasia paling berharga milik faksi utara. Para tetua menjadi sangat marah karena teknik itu adalah yang tertinggi dari 10 teknik rahasia utama. Li menjelaskan bahwa pertukaran itu sepadan karena akan membantu mereka mengendalikan kembali ribuan binatang spiritual berharga mereka. Tetua wanita akhirnya menerima kesepakatan tersebut dan Bai berjanji akan melakukan yang terbaik. Tetua itu mengikuti permainan Li dan menjelaskan bahwa hanya Patriark Tani yang mampu mendapatkan binatang bersayap langit dari teknik Kerajaan Rawa, memberinya supremasi luas. Ia juga mengetahui bahwa Bai mampu memasuki ranah laut luar saat ia membudidayakan gajah naga. Bai, yang telah memahami sistem kekuatan Kerajaan Rawa, menyadari bahwa 2 teknik yang telah ia latih saling berinteraksi dan akhirnya menyatu. Ia kembali ke jurang tempat naga menunjukkan keberaniannya. Dongsan bersiap untuk melawan Bai dalam pertandingan terakhir demi menentukan 5 besar. Meskipun terlambat, Bai menggunakan binatang-binatang untuk melawan lawannya dan mengejutkan semua orang dengan kendali luar biasanya. Yun mengakui kekalahan saat Bai memerintahkan binatang untuk menyerangnya. Ternyata Bai memiliki kaitan dengan hilangnya binatang perang faksi utara, karena ia berhasil mengendalikan binatang perang milik Yun. 5 besar terpilih semuanya memenuhi syarat untuk memasuki ranah rahasia untuk bermeditasi. Tetua pria faksi utara merasa muak karena teknik Kerajaan Rawa mereka kini berada di tangan Bai. Sementara tetua wanita menunjukkan bahwa sudah ribuan tahun tidak ada yang mampu menggunakannya. Kelima terpilih kemudian saling bertarung untuk menentukan kandidat terbaik dari seluruh acara. Para penggemar faksi utara berharap Bai mendapat posisi keempat agar bisa dihancurkan oleh Guya, tapi mereka kecewa karena Bai mendapat jatah lolos langsung ke babak berikutnya. Gongen Wanner menghadapi Guya yang dengan mudah menghindari serangan Wanner dan menang. Tenu menghentikan lawannya dengan serangan kejutan dan memenangkan pertarungan. Tenu kemudian menghadapi Bai untuk mendapatkan hak menantang Guya. Namun ia menghina orang tua Bai selama pertarungan, membuat Bai marah dan mengalahkannya hanya dengan 1 pukulan. Guya naik ke panggung, mengakui Bai sebagai lawan yang layak dan menantangnya bertarung. Serangan awal Guya sangat dahsyat dan penonton tercengang karena ia mengakhiri pertarungan hanya dengan 1 serangan. Bai berhasil menyerang tenggorokannya, tapi kagum karena Guya masih hidup. Ia mencoba menyerang balik, tapi Guya dengan mudah menghindar. Guya menggunakan kuali transformasi Ki-nya untuk menangkis serangan Bai, yang membuat para tetua kagum. Bai menggunakan teknik transformasi gajah naganya untuk meningkatkan kekuatan serangan. Bai tampaknya terdesak dan membuka segel yang membuat serangannya mengalahkan Bai. Mengejutkan penonton melihat Bai menang. Faksi utara mengakui kemampuan luar biasa Bai, namun Guya masih berjuang untuk mengalahkannya. Guya mempersiapkan serangan yang merupakan jurus tingkat pendirian fondasi. Bai menggunakan teknik rahasia keluarga, formasi pedang pemiskinan. Tapi Guya menghindar, sehingga Bai mengeluarkan pedang ilahinya. Bai mengungkapkan bahwa ia mencoba belajar dari serangan Guya dan melancarkan teknik pencari tertinggi Kerajaan Rawa. Serangannya sangat menghancurkan dan para tetua terkejut karena Bai telah mempelajari teknik yang tidak seorang pun mampu kuasai selama ribuan tahun. Namun, roh Baiwaan belum muncul dan ini bukan bentuk akhir dari teknik rahasia tersebut.
Baikat luar biasa Bai ditentukan untuk menciptakan binatang suci tertinggi di dunia. Saat air berubah menjadi hitam, Li ngeri melihat adanya serangan balik dari energi spiritual. Ia memerintahkan semua orang untuk melarikan diri, dan pasukan penegak hukum untuk melindungi mereka. Li tidak mau menyerah pada Bai, dan akhirnya naga hitam dari langit datang menyelamatkan Bai. Bai kembali normal dan semua orang merayakannya. Bai menjelaskan bahwa ia telah lama mencari dan mendapatkan pencerahan dari Mirage, namun lupa apa yang menarik perhatiannya. Peserta dari Baing Utara mengira Bai tidak memahami roh Baiwaan, namun mereka terkejut melihat tubuhnya berubah menjadi hitam. Sebuah cakar muncul dari awan, dan Bai menjelaskan bahwa ia senang bisa memenuhi harapan mereka. Sebulan pun berlalu dan upacara diadakan untuk para terpilih terbaik. Mereka telah menyelesaikan pelatihan di alam rahasia, dan diberitahu bahwa pendirian dasar duniawi dimulai sekali setiap 60 tahun. Dengan sang guru tak terkalahkan Bu di sisi mereka, kerumunan tidak terlalu khawatir tentang keselamatan. Sang terpilih memulai petualangan baru mereka. Sungai penghubung surga menyuburkan banyak sekte, termasuk sekte aliran roh, aliran darah, aliran mendalam, dan sekte aliran pil. 4 terpilih dari setiap sekte berada dalam kebuntuan yang tegang, tanpa menunjukkan kelemahan agar tidak menyebabkan bencana. Tanah suci pendirian dasar telah dibuka, dan pembuka dari perang 1000 tahun pun dimulai. Monyet yang bisa berbicara menjelaskan pentingnya pendirian dasar bagi para kultivator dan masa depan seluruh sekte. Kelompok Bai yang berada pada tahap pendirian dasar mendekati tanah suci yang mereka yakini bernama Jurang Pedang Jatuh. Mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk memasukinya setiap 60 tahun, dan sepanjang sejarah para pahlawan telah saling bertarung memperebutkannya. Li menjelaskan bahwa setiap terpilih dari tiap sekte memiliki kekuatan mengguncang bumi. Li menyarankan untuk menggunakan liontin giok untuk mentransportasi mereka mendekati Jurang Pedang Jatuh. 3 terpilih dari tiap sekte pun tiba, dan mereka mengira satu-satunya pesaing mereka adalah seorang terpilih dari sekte darah yang pernah membunuh seorang kultivator tahap pendirian dasar. Portal menuju tanah suci pun terbuka, dan ketiga orang tadi menjelaskan bahwa mereka tidak akan bersikap ramah ketika bertemu di dalam. Pertarungan pecah di mana-mana, membuat Bai menyadari bahwa situasinya terlalu berbahaya. Ia berusaha mencari lingkaran transportasi menuju Jurang Pedang Jatuh, dan dalam prosesnya membantu para juniornya. Bai dan Yun datang untuk membawanya ke portal lain di dekatnya, namun mereka melewatkannya. Usaha memasuki portal lain gagal, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah portal tersembunyi yang tidak memenuhi kuota transportasi. Beberapa orang dari sekte aliran darah mencoba menjebaknya, tetapi Bai menggunakan beberapa jimat untuk keluar. Saat ia berada di dekat portal, Bai menyadari bahwa ia hampir kehabisan waktu untuk mendapatkan sumber daya terbatas di dalamnya, dan memutuskan untuk maju walau mungkin berakhir di neraka. Bai tidak bisa terbang di dalam jurang, tetapi ia berhasil mendarat dengan selamat dan mulai mengumpulkan Earth Key. Namun, ia diserang oleh binatang iblis yang memberinya tetesan pertama Earthly Pain Key. Bai mengalahkan binatang tersebut, mulai mengisi botolnya, dan memulai pendirian dasar. Tetapi 1 jam berlalu tanpa kemunculan binatang lain, membuat Bai tak bisa mengisi botol sepenuhnya. Bai terkejut menemukan bahwa para murid yang ia bantu masuk ke jurang pedang terluka dan keracunan. Ia memutuskan untuk membantu mereka dan memberi mereka pil untuk menekan racunnya. Pelaku di balik serangan beracun itu terungkap, Fang Lin, yang ternyata jauh lebih kuat dari laporan sebelumnya. Bai kelelahan setelah mengalahkan binatang iblis, tapi memutuskan untuk terus mengumpulkan Ki. Ia mengetahui bahwa binatang tersebut datang karena Wanner, dan bahwa Wanner masih membencinya karena kejadian masa lalu. Ia memutuskan untuk melindunginya mulai sekarang, meskipun Wanner masih memanggilnya mesum. Bai mengikuti Wanner dan menjelaskan bahwa semua yang terjadi dulu adalah kecelakaan. Saat mereka bertarung melawan binatang iblis, mereka melihat badai pasir raksasa mendekat dan dikepung. Seseorang yang menunggangi binatang mengawasi mereka, dan Bai jatuh ke dalam perangkap pasir. Ia memutuskan untuk melindungi Wanner, tetapi mereka terjebak di dalam pedang jatuh itu sendiri. Mereka terjebak dalam Earthly Vine Key dan sangat membutuhkan energi spiritual. Bai khawatir tentang roh iblis yang pernah diperingatkan oleh Ketua Li. Mereka melihat sebuah telur di kepala Bai dan mencoba menghancurkannya, tetapi Bai justru menerima kerusakan terparah. Telur itu kembali, dan mereka sadar bahwa itu bukan roh iblis karena tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Mereka memutuskan untuk memberi telur itu wajah karena takdir telah mempertemukan mereka dan memberikan ikatan sebagai ayah anak angkat. Wanner kecewa melihat Bai membuat pil, tetapi Bai mengabaikannya dan terus meracik pil yang bisa menarik binatang iblis. Mereka akhirnya sampai di tempat aneh dan dikelilingi oleh jumlah binatang iblis yang tidak masuk akal. Wanner memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pendirian dasar tanpanya, sementara Bai menyadari bahwa binatang-binatang itu hanya ingin menyerangnya. Bai membunuh semua binatang dalam radius 100 meter dan mengisi botolnya sepenuhnya. Song muncul untuk merebut botol itu dari Bai. Orang lain juga datang dan mereka semua bekerja sama menyerang Bai untuk mencuri botolnya. Bai memiliki ide jenius untuk menggunakan pil agar iblis beast menyerang yang lain.
Namun ia berhenti ketika melihat Wanner terlempar di belakangnya. Semua orang menyadari bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah roh iblis, dan Wanner menyalahkan pil milik Bai karena telah menariknya. Ia berpura-pura menyerahkan ki dari botolnya, tetapi malah melemparkan pil yang telah dimurnikan ke mulut Song dan melarikan diri. Gadis kecil itu tertarik untuk melihat apa yang akan terjadi jika pria itu diberi makan pil, tetapi Bai berlari sejauh mungkin. Ia bertekad untuk mencapai tingkat pendirian fondasi dan keluar dari sana secepatnya. Kelompok Pan mencari Bai, yang terkenal licik dan penuh tipu daya. Mereka mengira telah menemukan Bai yang menyamar dengan pakaian berbeda. Namun setelah memukulinya beberapa saat, pria itu mengungkapkan bahwa dia adalah Zhang dari sektor aliran darah. Xiang diubah menjadi boneka oleh gadis kecil itu, dan kini memburu Bai. Ia digunakan oleh gadis itu yang ingin bermain petak umpet dengan Bai, tetapi Bai sangat takut padanya dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri sejauh mungkin. Bai bersembunyi berkali-kali tetapi selalu ditemukan oleh gadis kecil itu, dan hanya bisa lolos dengan menggunakan pil asapnya. Song, seorang master boneka jenius yang terkenal, menemukan bahwa botol milik Bai telah terisi penuh dan menantangnya untuk duel artefak. Bai mengungkapkan bahwa ia bukan satu-satunya yang memiliki harta berharga, dan bahwa ia belum pernah tunduk pada siapapun sebelumnya. Akhirnya, setelah kalah, Song memberikan liontin giok kepada Bai, yang mengizinkannya menyimpan 3 pedang halusnya sebagai imbalan. Song melarikan diri ketika roh iblis kembali, tetapi sekali lagi disegel dalam liontin giok oleh Bai. Bai dan Song juga menuju ke area yang sama melalui rute-rute berbahaya karena mereka tidak bisa menggunakan pedang terbang di jurang pedang runtuh. Bai menyadari bahwa seluruh ki tanah miliknya telah dimakan oleh telurnya, dan ia memohon agar telur itu tidak memutus jalannya menuju pendirian fondasi. Sementara itu, semua orang terkejut karena seseorang telah berhasil mengaktifkan gelombang. Kita melihat Song mencoba mengaktifkannya, namun ia sendiri terkejut mengetahui bahwa sebenarnya Bai lah yang berhasil. Semua peserta yang mencoba mencapai pendirian fondasi terkejut karena merasa telah dikalahkan. S, yang dianggap paling kuat di antara mereka, mengungkapkan bahwa yang berhasil menyatu dengan tingkat gelombang pertama adalah Bai. Song menggunakan teknik misterius yang ternyata merupakan teknik sektor darahnya. Sementara Bai menyatukan ki tanah dengan energi spiritualnya, menciptakan lautan spiritual. Bai menjadi terlalu percaya diri karena menjadi yang pertama mencapai pendirian fondasi dan menyadari bahwa jumlah gelombang yang ia aktifkan menentukan tingkatan fondasi. Semakin tinggi tingkat gelombangnya, semakin maju keterampilannya, dan setiap gerakan harus sempurna atau prosesnya akan gagal. Bai menggunakan kualiti ungu miliknya yang telah berubah dan teknik transformasi gajah naga yang membuat semua orang menyadari bahwa orang yang menerima gelombang emas adalah Bai. Para kultivator lain menggunakan teknik suci mereka dan gelombang batch pertama di dalam jurang pedang runtuh semuanya diaktifkan oleh para pilihan utama dari 4 sektor. Bai menyadari ada yang salah dan mencoba melepaskan diri dari belenggu dalam gelombangnya. Ia terdorong oleh tujuannya untuk menjadi abadi dan menggunakan kekuatan barunya yang telah pulih untuk membebaskan diri. Namun, tingkat kelima dari gelombangnya telah berakhir dan ia tidak bisa melangkah lebih jauh. V kemudian menunjukkan kekuatan sejati dari teknik kerajaan rawa miliknya yang sangat kuat dan mengejutkan. Jurang pedang runtuh memiliki pasokan ki tanah yang terbatas, jadi Song mengungkapkan bahwa jika ia berhasil menyerap semua ki tanah, maka yang lain tidak akan berhasil. Maka mereka semua memerintahkan anak buahnya untuk segera menghentikan Bai. Bai menghadapi banyak murid yang menolak membiarkannya mencapai pendirian fondasi. Perangkap telah dipasang di mana-mana dan kekuatan terakhir Bai mengaktifkan tingkat ke-9 dari gelombang, menyebabkan anggota sektornya kehilangan akal. Jinda, Bai Pei, Fang Lin, dan lainnya menembus penghalang milik Bai untuk membunuhnya. Yun datang untuk membantu melindungi Bai, sementara Warner juga berencana membela rekan sesama anggota sektor roh. Yun terluka tetapi menolak menyerah, mengingat bagaimana Bai mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dia saat insiden Lucian. Bai Han datang bergabung dalam pertempuran, memperingatkan bahwa siapapun yang ingin membunuh murid dari sektor aliran roh harus meminta izin terlebih dahulu. Jinda menghentikan Warner, menyatakan bahwa dia sedang membantu semuanya, dan bahwa Bai akan kehilangan akal jika menyelesaikan tingkat ke-9 gelombang dan mencapai puncak ki tanah. Ia percaya pada Bai, tetapi membayar mahal karena membela dirinya. Bai bergulat dengan emosinya saat melihat rekan-rekannya dibunuh. Fang Lin melepaskan serangan dahsyat yang menghancurkan perisai ilahi milik Bai, tetapi Bai mengonsumsi energi spiritualnya, mengungkapkan cahaya berdarah yang sama seperti yang terjadi 800 tahun lalu ketika Wui kehilangan kendali. Bai menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi dan menghabisi semua lawannya, membuat seolah-olah iblis telah masuk ke dunia mereka. Jinda dan yang lainnya mencoba memotong jalan pendirian fondasi Bai, dan kini mereka semua harus mati. Bai bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk menghentikan Jinda dan mengakhiri hidupnya, menjadikan Bai sebagai pemenang. Master Yangon menyaksikan dan berseru bahwa sejarah entah bagaimana berhasil terulang kembali, karena Bai adalah Master Wui yang kedua.
Bai mengambil tanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan kematian Jinda. Ia menyembuhkan temannya dan menghadapi murid dari sektor darah yang sedang mencoba menyelesaikan level pasang ke-8-nya. Ma tidak mampu menghentikannya dan Song secara paksa mengaktifkan level pasang ke-9. Song menggunakan kompasnya untuk mengaktifkan Heavenly Pain Key yang dikonfirmasi nyata. Pertarungan semakin intens dan Song serta Bai saling bertarung untuk mendapatkan keunggulan. Song menggunakan teknik Blood Killer World untuk mengalahkan Bai dan kompasnya mengaktifkan Heavenly Path menuju Foundation Establishment. Penerima Heavenly Vicky adalah Bai yang merasakan sensasi aneh dari waktu dan ruang. Kelima indranya dan kekuatan kultivasinya meningkat dan ia menyatakan bahwa dirinya mampu memusnahkan dunia hanya dengan menjentikkan jarinya. Para pengamat memperingatkan bahwa dunia ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi dan semua orang harus segera pergi. Bai kembali dan berjanji akan menemukan Wanner yang masih hilang. Roh iblis dari sebelumnya mengungkapkan bahwa ia kini bebas dan tidak terikat sebagai hadiah atas bantuan Bai. Ia mencoba menyerang Bai agar dia tetap bersamanya selamanya, namun dihentikan oleh telur yang sekali lagi menyelamatkan Bai. Kita juga melihat sekilas Wanner yang telah hilang selama ini. Bai telah hilang selama 5 hari karena proses Heavenly Pain Foundation Establishment-nya. Roh iblis mengungkapkan bahwa seorang murid telah mengambil Heavenly Pain Key dan menyatakan wilayah itu sebagai domain berbahaya 9 neraka. Seorang pria bernama Zong berbicara dengan monyet yang bisa bicara yang menjelaskan bahwa Bai telah mencapai Heavenly Pain Foundation Establishment dan merupakan harapan masa depan dari sektor aliran roh. Namun, 3 sektor lainnya tidak senang karena ini berarti sektor aliran roh akan menjadi pemimpin dari semua sektor. Bao menyelamatkan Bai dari roh iblis dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Di tempat lain, tetua agung dari sektor darah memerintahkan pencarian terhadap Bai untuk dilanjutkan. Ia menyadari bahwa Bai harus dieksekusi dengan segala cara dan kelompoknya harus bertekad untuk mengejarnya. Tetua agung dari sektor darah diberitahu bahwa semua pembunuh dari 3 sektor telah dieliminasi. Namun ia menyatakan bahwa Bai tidak akan bisa mengalahkan orang yang telah mencapai Foundation Establishment dengan 9 pasang di alam rahasia neraka pertama. Bai merenungkan dirinya yang diburu oleh sektor lain dan bertanya-tanya apakah ada seseorang yang diam-diam melindunginya. Ia menemukan sahabat lamanya, Ling, di dalam gua. Ling mengatakan bahwa dia pergi karena kesulitan yang tak bisa dihindari. Ia menghilang saat Bai bangun dan melihat Li di tempatnya. Bai ingin mencarinya, namun Li mengungkapkan bahwa Ling Pai adalah pengkhianat dari sektor aliran roh. Bai mengurung dirinya di rumah Li dan terluka secara emosional setelah mengetahui kebenaran tentang sifat sejati Ling Fei. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran tentang pengkhianatan Ling Fei terhadap sektor roh. Zon, seorang tetua yang dihormati, membawa gulungan obat dari Sekte S untuk membantu Bai menapaki jalan keabadian. Bai menerima tanggung jawab tersebut dan belajar tentang telurnya yang harus menyerap energi spiritual dari binatang spiritual setiap hari selama 49 hari agar bisa menetas menjadi raja binatang. Ini akan menyebabkan kerusakan besar pada para binatang. Jadi Bai harus memastikan bahwa para master binatang menyetujui hal ini. Para murid dari Baing Utara membicarakan kejadian aneh di mana binatang spiritual menghilang dan kembali dengan sendirinya. Mereka semua mengira ini pasti ulah seseorang berpangkat tinggi. Mereka memutuskan untuk bergabung dalam pemberontakan melawan Bai yang dikenal suka berbuat nakal. Bai yang ingin rekannya adalah naga hitam, mencari bantuan para tetua untuk melindungi sekte aliran roh. Ju menunjukkan bahwa menetasnya Raja Binatang akan memperkuat sekte aliran roh dan juga menakut-nakuti sekte darah. Saat dihadapkan oleh Bai Han karena binatang spiritual yang hilang, Bai tidak takut dan menunjukkan telurnya, mengakui bahwa ia telah merugikan Bain Utara dan bertekad melakukan yang terbaik untuk sekte aliran roh. Bai Han membawa para tetua untuk menghentikan Bai. Namun Bai menawarkan untuk menunjukkan telur itu dan mengatakan bahwa semua yang ia lakukan demi telur tersebut yang akan menetas menjadi Raja Binatang. Bai, seorang pemuda dengan bakat luar biasa, telah menjadi orang paling terkenal di sektor roh dengan kekuatan terkuat dan Raja Binatang yang sangat mirip dengan naga hitam. Para tetua terkagum-kagum oleh kelahiran telur melalui penyempurnaan roh. Namun perayaan terhenti karena penyempurnaan kurang sempurna dan para tetua bertanya-tanya, apakah kegagalan itu disebabkan oleh penyerapan kekuatan spiritual yang tidak mencukupi. Li datang dan menjelaskan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh benturan energi jahat dari jurang pedang jatuh. Ju, yang bertanggung jawab atas penetasan, mengambil tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Li sementara menghilangkan energi Zhang dan menyuruhnya pulang, namun Zhang menolak karena takut kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Bai berusaha sekuat tenaga dan menyempurnakan telur tersebut di dalam wajan, dan akhirnya penetasan berhasil. Tion, Raja Binatang, pun terlahir. Saat festival penyucian tahunan sekte akan segera diselenggarakan, semua orang menjadi lebih tenang. Meskipun masih muda, Bai telah menjadi orang paling terkenal di sektor roh dengan kekuatan paling hebat dan Tion populer karena kelucuannya. Bai Han menghina Bai karena penampilannya. Namun Xiao Mei menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Bai adalah demi kebaikan seluruh sekte. Bai dalam kondisi baik bermeditasi tentang pengendalian diri dan meramu pil siang dan malam sebagai bentuk permintaan maaf kepada sekte. Tion mengejutkan Bai dengan hadiah, namun ia terkejut karena anak kecilnya mencuri pakaian dalam.
Tenu tiba di luar untuk menjelaskan bahwa sekte sedang melakukan pencarian. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan darinya, namun pada akhirnya ia tidak menemukan apa-apa. Secara tidak sengaja, salah satu pakaian dalam terjatuh dan Bai tertangkap basah. Bai memohon kepada para sesepuh bahwa ia dituduh secara salah, tetapi Lee menunjukkan bahwa ia tahu perbedaan antara yang benar dan salah, dan bahwa sebuah penjelasan diperlukan. Bai terus memohon bahwa sebenarnya Tionlah yang mencuri semua pakaian dalam itu. Saat itu, seorang tokoh kuat dari sekte Spirit Stream dikirim ke tanah leluhur terlarang untuk menguji warisan leluhurnya. Ia memasuki sebuah kuil beku dan bertemu dengan manifestasi dari seorang sesepuh abadi yang menuntut lebih banyak rasa hormat darinya. Namun ternyata itu adalah Ju. Mereka berdua telah menjadi sesepuh sekte Spirit Stream. Ju menjelaskan bahwa dia berhasil mengaktifkan 20 warisan, jadi ia mengharapkan Bai melakukan hal yang sama. Setelah tercerahkan, Bai terkesima oleh aktifnya 100 pilar cahaya, yang berarti semua warisan telah terbuka baginya. Namun, Bai diberitahu oleh sebuah suara bahwa ia hanya bisa memilih satu untuk dipahami. Suara itu menjelaskan bahwa dengan pola pikir yang tepat, bahkan tidak ada bisa menjadi sesuatu. Bai teringat bahwa Lee pernah memberinya setetes air penembus langit yang kemudian ia gunakan pada sebuah buku tanpa tulisan. Hal ini menimbulkan reaksi, dan reruntuhan itu terserap ke dalam tubuhnya. Warisan tersembunyi, teknik tertinggi air sungai penembus langit yang belum pernah diaktifkan sebelumnya. Teknik ini memungkinkan Bai untuk memahami semua makhluk dan segala hal. Bai kemudian mendengar sebuah suara yang mengeluh bahwa hidupnya hancur karena Bai, dan memperkenalkan dirinya sebagai Den dari sekte Bloodstream. Den mengungkap bahwa ia mengetahui rahasia mengenai keabadian dan menawarkan bantuan kepada sekte Spirit. Ia mengatakan bahwa ia diberikan topeng oleh seseorang misterius yang menyuruhnya menyamar sebagai Zhang yang telah mati, dan menceritakan tentang relik keabadian. Bai terkejut mengetahui bahwa topeng Den dapat mengubah seluruh penampilan tubuh seseorang dan menyembunyikan tingkat kekuatannya. Ia menawarkan untuk membiarkan Den tinggal di dalam kantongnya sementara waktu. Namun, ketika topeng itu muncul kembali dari sungai, ia menyadari betapa berharganya benda tersebut. Bai menggunakan sayap magnetik spiritualnya untuk terbang mengelilingi kota, memperoleh kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Ia terkejut melihat Wenner yang telah kembali ke sekte Spirit setelah lama menghilang. Para sesepuh senang dengan latihan Bai, namun cuaca aneh mulai terbentuk di kota karena proses penyempurnaan pil tingkat 4 yang dilakukan oleh Bai. Bai menyesuaikan teknik biasanya, tetapi kesulitan mengendalikan situasi. Para murid baru diberi informasi tentang insiden masa lalu, di mana penyempurnaan pil oleh Bai menyebabkan hujan asam dan hewan-hewan bermutasi hingga bisa berbicara. Bai Hanli, yang diberi tugas menyempurnakan pil, terkejut melihat Bai berani melakukannya. Mereka berusaha menekan tungku penyempurnaan, sementara yang lain melarikan diri. Namun mereka malah diejek oleh Bai Hanli. Yuan sang pemimpin sekte menegur keduanya karena membuat keributan, tapi Bai mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Tion dan Bai merupakan pasangan yang sempurna dan memiliki ikatan yang kuat sejak lama. Bai menyuruh Yuan berhenti berpura-pura dan menyadari bahwa tempat itu tidak lagi aman baginya. Ia memutuskan pergi untuk mencari pengalaman, karena menyadari hanya melalui pengalaman sulit seseorang bisa menjadi pendekar abadi. Yuan menangkap Bai dan memberinya sekantung batu roh, eliksir, dan artefak pelindung untuk memulai perjalanannya. Yuan setuju untuk membiarkannya pergi, dan Bai pun diizinkan mengucapkan selamat tinggal. Tian Li sedih karena tidak bisa mengucapkan perpisahan kepada Li, tetapi Bai meyakinkannya bahwa ia akan memberi kabar setelah pelatihannya selesai. Bai pergi, meninggalkan putra angkatnya, dan bersiap untuk 3 hari perayaan. Bai melarikan diri dengan kecepatan tinggi untuk mencari relik keabadian di sekte Bloodstream. Den menjelaskan bahwa ia telah menggunakan topeng untuk menyamar di sekte Bloodstream selama bertahun-tahun, dan bahwa topeng itu dapat mengubah penampilan, suara, dan aura seseorang. Bai menyadari bahwa ia perlu belajar tentang sekte Bloodstream dan legendanya. Sesampainya di sana, Bai terkejut melihat gunung jabat tangan. Den menjelaskan bahwa sekte Spirit dan Bloodstream terus berperang, dan sistem pemeriksaan identitas di gerbang telah diperkuat. Mereka mengetahui bahwa sekte Bloodstream berfokus pada kekuatan individu, di mana yang lemah ditindas dan yang kuat ditakuti. Semua orang harus melewati ujian sebelum bisa pulang, dan siapapun yang gagal akan dianggap sebagai pengkhianat dan kaki tangan sekte Spirit. Song mencoba membantu Bai yang sedang menyamar sebagai Zhang dengan menyuapnya menggunakan semua harta rampasan dari kehancuran pedang jatuh. Karena kemampuan Zhang, ia diberi izin untuk masuk ke sekte dalam, namun segera diancam oleh Sui, seorang gadis bangsawan yang kemungkinan besar akan segera diangkat menjadi guru. Song muncul untuk melawan Sui karena mereka berdua adalah calon pemimpin puncak Gunung Darah, dan mereka bertarung dengan sengit dengan Sui sebagai pemenang yang jelas. Zhang memutuskan untuk tidak bertindak gegabah lagi, berpura-pura terluka dan memuntahkan darah. Song menunjukkan bahwa ia pasti memiliki pertahanan tersembunyi, dan Song menjadi penasaran setelah mendengar nama Bai, percaya bahwa orang biasa seperti Zhang tidak mungkin selamat dari serangan Song, dan menyimpulkan bahwa Zhang pasti menyembunyikan sesuatu.
Penyamaran Zhang hampir terbongkar, tetapi salah satu selir Den menyelamatkannya dan mengungkap bahwa Den memiliki banyak selir. Balai Bloodmaster terletak di puncak gunung dan mereka harus membuat eliksir untuk membuka ruang rahasia. Den menjelaskan bahwa mendapatkan relik keabadian lebih sulit daripada naik ke surga, tetapi mereka bisa pura-pura memiliki pondasi panah dan menjadi penjaga puncak tengah. Puncak mayat dijadwalkan memilih misi untuk menyempurnakan mayat boneka yang memerlukan kultivasi darah rahasia. Zhang yang hadir untuk ujian pondasi panah terkejut mengetahui bahwa wilayah itu adalah milik Song. Ketegangan meningkat antara keempat sekte dan hanya yang paling elit yang akan terpilih untuk pendirian Mortal Bane. Misi ini melibatkan pemurnian boneka putih yang memakan waktu setengah tahun untuk diselesaikan. Namun, Bai menemukan cara lain dan ditugaskan untuk memurnikan pil darah rahasia untuk pil pembuka gerbang. Ia dibawa ke kolam darah rahasia untuk memurnikan benih boneka. Darah tersebut menjadi dasar bagi semua puncak dan harus dihubungkan dengan warisan leluhur. Bai memutuskan untuk memurnikan boneka dan pil, dan Bai meyakinkannya dengan sebuah rencana, serta mengungkapkan bahwa ia juga akan membuat pil untuk mempercepat transformasi menjadi boneka putih. Song menyewa bengkel pembangkit mayat selama 1 tahun, dan menjamin bahwa batch pertama boneka yang telah dimurnikan akan diberikan kepada tetua. Namun, jumlah total darah rahasia untuk memurnikan boneka dikurangi menjadi 30% karena Bai. Den terkejut melihat boneka kecilnya menyerap semua darah rahasia ke kamar mereka. Zhang muncul dari bengkel dan menyebabkan kekacauan di wilayah Song. Song menyalahkan Zhang atas kehancuran bengkelnya dan hilangnya darah rahasia. Tetua Agung, setelah melihat boneka hijau milik Bai yang sangat kuat, memaafkannya atas semua kerusakan. Dan Zhang sekarang akan langsung mengikuti ujian Mortal Pain dalam waktu 3 bulan. Song dan Zhang membahas hubungan mereka, dengan Song percaya bahwa yang akan berhasil dalam ujian Mortal Pain. Mereka membahas ujian Mortal Wine Foundation Sekte Aliran Darah, di mana Tetua Agung dari 4 puncak akan bertindak sebagai pengawas. Zhang percaya diri bahwa ia akan dengan mudah dipromosikan menjadi penjaga setelah 3 bulan. Ia fokus mencari rumput daun 4 dan bertemu dengan binatang darah, yang ia kalahkan dengan darah kinya. Jun bertanya-tanya siapa yang ingin ia lihat menjadi penjaga setelah ujian, karena ada banyak penjaga di puncak tengah, tetapi mereka perlu lebih mahir dalam jalur pengobatan. Zhang mencuri ke-10 pil yayasan dan menyebabkan kekacauan. Setelah itu, Zhang menjelaskan bahwa ia mengambil 5 pil untuk dirinya sendiri dan menggunakan sisanya untuk membuat sebuah pil, tetapi Jun tidak terkesan karena itu hanya barang tingkat 3 yang tak berguna. Bai mengakui bahwa itu memang tidak berguna sekarang, tetapi ia bertekad untuk suatu hari menciptakan pil tingkat 5 yang langka untuk sekte aliran darah. Para tetua menjadi putus asa untuk merekrut Zhang dan ia mempertimbangkan dengan hati-hati untung dan rugi dari semua puncak. Jun muncul memukau semua orang dengan pesonanya, dan Bai segera setuju untuk bergabung dengan puncak tengah. Bai hanya tertarik untuk bergabung dengan Aula Tuan Darah demi mengambil relik keabadian untuk melindungi Den, dan takut dengan rumor tentang Aula Tuan Darah dan khawatir akan adanya hantu. Bai masuk ke aula tersebut, tetapi diserang oleh penyusup yang ia yakini juga mengincar relik keabadian. Saat mencoba menghindari pertarungan, Bai dihentikan oleh seseorang yang tampaknya adalah hantu. Ia menggunakan mata hukum peningkat langit untuk mencarinya, tetapi terdeteksi dan menyadari bahwa wanita itu pasti ditemani oleh ahli lain. Sui, yang memiliki kenangan tentang bersumpah akan membalas dendam pada Bai, telah ditindas oleh seseorang misterius yang menekan kesadarannya. Jun, yang tidak terkesan dengan pencapaian Zhang, mengklaim bahwa Song jauh lebih mampu darinya, dan mengatakan bahwa 2 tipe orang paling mudah dikendalikan. Mereka yang tamak akan kekayaan, dan mereka yang haus akan wanita. Ia memutuskan untuk melatih teknik dunia pembunuh darah, dan berencana untuk menguasai puncak tengah seorang diri. Seorang pria misterius muncul di hadapan Bai, memanggil namanya dan menyebabkan kekuatannya ditekan. Pria itu mengatakan kepadanya untuk ikut serta dalam ujian Tuan Darah yang akan menyelesaikan semua masalahnya. Bai teringat bahwa Den pernah memberitahunya tentang orang misterius yang memberinya topeng, dan ia menyadari bahwa orang misterius itulah yang membantunya. Dalam ujian brutal untuk memilih tuan dari salah satu puncak, Bai dipaksa untuk berpartisipasi dan mengungkapkan bahwa penjaga terpercaya hanyalah murid yang bersedia mengorbankan diri mereka, dan Bai harus memutuskan apakah ia akan menjadi penjaga terpercaya dan ikut dalam ujian. Bai memutuskan untuk menguasai teknik terkuat dan menemukan tempat berharga di balik air terjun. Ia dengan cepat menyelesaikan pelatihan teknik rahasia sekte darah yang melibatkan 3 tahap: pemurnian kunci darah, pemurnian cairan darah, dan reversi leluhur darah. Bai berhasil memanggil pedang darah, tetapi harapannya hancur saat pedang lain hampir mengenainya. Song mengungkapkan bahwa aturan sekte menyatakan bahwa segala sesuatu harus direbut dengan kekuatan, dan jika Bai ingin menggunakan air terjun untuk kultivasi, itu tergantung pada apakah ia memiliki kemampuan atau tidak. Song dan Bai bertarung, dan Bai menyadari bahwa darah ki abadi dari tubuhnya adalah sumber kekuatan terbaik. Song berencana mengajari Zhang pelajaran dengan teknik dunia pembunuh darah, tetapi ia menggunakan pedang darah abadi. Bai terluka parah dan jatuh ke dasar sungai, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi.
Semua orang di kota kehilangan darah ki mereka, dan bayi terbangun untuk menemukan bahwa darah abadinya dapat menyerap darah ki di sekitarnya. Ini memungkinkannya untuk melatih dunia pembunuh darah lebih cepat dan terus menipu semua orang. Ia juga mencoba mencuri darah dari pelatihan Sui, tetapi Sui menolak menyerah. Sui terkejut menyadari bahwa lawannya pasti adalah pencuri darah karena mencuri darah ki-nya. Muridnya mencari pencuri itu sendiri, tetapi menemukan bahwa darahnya juga telah dicuri. Bai menerima semua kekuatan dari darah abadi dan melepaskan pukulan yang mengguncang gunung. Ia menggunakan cairan darah untuk memanggil pedang yang jauh lebih besar, dan Sui mengalami kilas balik tentang ketidaktaatannya terhadap perintah gurunya di kota Donglin. Dalam pengejaran panas oleh kelinci yang membuat semua orang mencurigai Bai, para murid frustrasi dan marah karena Zhang terus mencuri darah ki mereka. Zhang ditemukan oleh Master Diner yang berencana menuju puncak mayat. Namun, mereka menemukan bahwa Zhang diam-diam telah melatih teknik pemurnian tubuh, membuatnya sulit untuk dikalahkan. Master Diner memerintahkan semua orang untuk menyerang Zhang, tetapi Zhang tetap berdiri tegak. Zhang melawan balik, menunjukkan perbedaan dirinya dengan yang lain. Dia hanya menggunakan teknik dari sekte aliran darah, namun tampaknya kehilangan kendali karena serangannya menjadi semakin primitif dan mengerikan. Song, dalam kemarahan, menuntut lebih banyak pertarungan dari kelompok, sementara Song bersiap menggunakan tahap terakhir dari pemurnian darah. Zhang memblokir serangan kuat itu dan menangkis serangan-serangan serta lawan-lawannya hanya dengan satu gerakan. Master Diner mengungkapkan bahwa Zhang telah memadukan teknik penyempurnaan tubuh dengan dunia pembunuh darah, menyebabkan kai darah tersedot dari segala arah. Para murid bertanya-tanya makhluk seperti apa yang telah menjadi Zhang, karena dia telah menjadi buas dan mengonsumsi sejumlah besar kai darah. Zhang mengungkapkan bahwa dia akan membunuh semua orang jika mereka berniat membunuhnya. Zhang terus meminta lebih banyak pertarungan, tetapi Patriark Wei tiba dan bertanya apakah dia sudah cukup. Zhang dipuji oleh Hua atas kebangkitan leluhur darahnya yang bersifat iblis. Ia memberinya perawatan darah untuk menyembuhkan lukanya, dan 3 pil darah spiritual untuk mempertajam kepekaannya terhadap darah. Jun tiba untuk mengingatkan semua orang bahwa Zhang sudah menjadi bagian dari Middle Peak dan memperingatkan agar menjauhi Wui. Zhang diperlakukan berbeda, disebut sebagai iblis, dan dianggap sebagai seseorang yang membunuh tanpa berkedip. Ia ditunjukkan berbagai rumah di wilayah kai darah, dan diberitahu bahwa Master Diner tinggal di tempat yang mewah. Master Diner menolak keluar dari rumahnya dan bersumpah untuk memberi pelajaran pada Zhang. Ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya dan memohon pada Sume untuk membalas dendam. Sume setuju membantu, tetapi berubah pikiran saat mengetahui keterlibatan Zhang. Rumor menyebar dengan cepat dan orang-orang mulai percaya bahwa Zhang dan Sume memiliki seorang anak. Jun khawatir Zhang akan dipengaruhi oleh Sume, bertemu Zhang yang tulus dan ingin melindunginya. Jun mengungkapkan bahwa sekte aliran darah dan sekte aliran roh telah bertarung terus-menerus sejak insiden Bai. Sekte aliran darah terpecah menjadi 2 faksi, satu untuk perang dan satu untuk damai. Untuk menyelesaikan konflik ini, Zhang diminta bergabung dalam misi diplomatik ke sekte aliran roh dalam waktu 3 hari untuk menyelidiki kekuatan para tetua sekte aliran roh dan mencari solusi atas pertempuran. Sekte aliran mendalam sangat ambisius dan segera akan mengambil alih sekte aliran pil terdekat yang akan menyerang aliran darah mereka. Misi diplomatik ini sangat penting karena perang tak terelakkan, namun mereka masih bisa mencoba menyelesaikan semuanya dengan penyamaran untuk mencapai damai. Zhang menuju sekte roh untuk meneliti dirinya sendiri. Patriark keluarga Song takjub oleh energi kuat dan kengerian dari Zhang, tetapi Diner menjelaskan bahwa orang seperti itu pada akhirnya akan ditundukkan. Zhang percaya bahwa Diner hanya seorang penipu dan bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Patriark Song bertemu dengan Li dari sekte aliran roh dan mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam sekte tersebut. Semua pihak mendesak Master Deduksi bernama Diner untuk menemukan rumah bayi dengan menggunakan seni ramalan surgawi. Diner percaya diri dengan kemampuannya dan meminta hadiah atas deduksinya. Namun Zhang mengungkapkan bahwa dia sudah tahu lokasinya, dan Diner menolak mempercayainya. Zhang mengingat masa lalunya dan pura-pura menduga semuanya dengan benar dan mengalahkan Diner dalam setiap tantangan. Diner menantang Zhang dalam deduksi barang dan bersumpah akan mengganti nama keluarganya menjadi Zhang jika ia bisa menebak patung tetua Bai yang tanpa kepala. Zhang menyatakan bahwa Bai adalah panutan bagi semua orang dan berhasil menduga patung tersebut dengan benar. 2 sekte mulai berteriak satu sama lain soal siapa yang lebih unggul, tetapi pertengkaran itu dihentikan oleh Jian. Diner menunjukkan betapa sulitnya deduksi manusia dan bersiap menonton Zhang gagal. Zhang bersikeras mencoba dan Zhang menebak bahwa dia akan menjadi kaya dan terhormat. Zhang menggunakan ingatan makan makanan rahasia bersama untuk membisikkan sesuatu ke telinga Zhang. Semua orang kagum melihat bahwa Zhang jelas telah menebak sesuatu tentang masa depan Zhang. Tetua dari Bain Utara memperingatkan mereka untuk tidak menerima tamu hari itu karena mereka tidak bisa membiarkan siapapun dari sekte aliran darah tahu tentang keberadaannya. Mereka memanggil binatang roh mereka
dan Jun menyadari bahwa binatang normal mereka cukup kuat untuk menjadi berbahaya. Tetua itu meminta semua orang pergi agar binatang tidak lepas kendali dan memangsa mereka semua. Raja binatang muncul dan semua orang merasa gentar dengan kehadirannya karena mereka tak menyangka dia berada di sekte roh selama ini. Zhang secara telepati menginstruksikan Tion untuk tidak mengungkap identitasnya agar dia bisa menyelesaikan tugasnya dan menyatakan bahwa dia akan kembali nanti. Patriark Song dan Li sepakat untuk tidak menyerang atau bergabung dengan siapapun, tetapi menolak untuk berdamai satu sama lain. Namun, ketegangan meningkat di antara para patriark kuat yang takut sekte mereka akan runtuh dalam beberapa ratus tahun saja. Sekte aliran darah pergi, tetapi mereka terkejut saat merasakan sebuah kekuatan dan diberitahu untuk melindungi Patriark Wui. Wui memperlihatkan dirinya dan kecewa terhadap sekte aliran roh, menyadari bahwa kedua sekte masih belum bisa saling percaya. Gosip menyebarkan berita palsu bahwa sekte aliran roh menyerah dan bahwa tetua Bai bersembunyi. Wui memutuskan untuk menghadapi musuh secara langsung dengan memerintahkan semua murid kembali ke sekte dan menerapkan hukum darurat untuk bersiap menghadapi perang. Bai berlatih keras dan menjadi pembantu terpercaya Jun, bersiap untuk mengambil relik keabadian dan kembali ke sekte aliran roh. Seiring musim berganti, Bai menjadi 10 kali lebih kuat dan menyelesaikan pelatihan intensifnya. Kita melihatnya menua. Bai telah mencapai tahap pertengahan pembangunan fondasi dan kini mampu mengkondensasi 9 pedang darah. Namun ia harus berpura-pura hanya memiliki 1 tingkat kristalisasi dan tidak dapat mencapai pembentukan inti atau mengalami perubahan mendasar. Jun khawatir akan kemampuan Zhang dalam menguasai jalan pengobatan dan memahami pilar suci kehancuran. Mereka menuju ke reruntuhan tempat mereka menemukan rahasia jalan pengobatan yang diperoleh para leluhur 10.000 tahun yang lalu. Zhang memutuskan untuk membuat pertunjukan menggunakan dinding pil agar semua orang berpikir bahwa dia telah berhasil menembus terobosan. Ia duduk di depan dinding itu selama 2 minggu, tetapi tidak ada yang peduli. Tanah bergetar dan kabar menyebar bahwa Zhang mulai memahami pilar suci kehancuran. Semua orang di sekte aliran darah terkejut dan kagum mendengar dukungan Jun. Zhang memulai pertunjukan megah yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Ia melihat sosok bercahaya di dinding dan memasukinya, mengungkapkan teknik unik untuk meracik ramuan. Dinding pil bersinar dan tampak seperti pil bunga dengan seluruh kekuatan obat. Para patriark mengamati dari kejauhan, mengantisipasi bahwa jika Zhang berhasil, sekte aliran darah akan memiliki seorang nenek agung peracik eliksir. Zhang diperintahkan untuk dilindungi dengan segala cara dan diizinkan untuk beristirahat. Ia didesak untuk meracik eliksir dan semua orang mengira dia sudah gila ketika ia lari untuk mulai meraciknya. Para patriark menyadari bahwa Zhang telah memahami dinding tersebut dan bahwa terdapat warisan di dalamnya untuk Bai yang telah terkunci di rumahnya selama lebih dari 1 bulan dan tidak yakin apakah ia bisa meracik eliksir tingkat 4. Rusa mengamati sifat mengerikan dari peracikan eliksir dan bertanya-tanya mengapa hal itu begitu penting. Namun, racikan Bai gagal dan ia terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Sambil berpura-pura menjadi Zhang, Bai mencoba meracik eliksir lagi tetapi gagal. Ia percaya bahwa masalahnya terjadi saat penyulingan kekuatan dan ada hubungannya dengan udara yang diserap. Ia menggunakan ramuan lain untuk menetralkan udara, tetapi tungku kembali meledak, menimbulkan ketakutan di kota. Kekhawatiran Jun tumbuh saat ia menyadari jika ini terus terjadi. Ia tidak akan bisa meredam amarah semua orang. Bai menunjukkan tekad dan mencoba meracik eliksir lagi, tetapi prediksinya salah. Kekacauan mencapai puncaknya ketika pelatihan Song di air terjun terganggu, dan ia memutuskan untuk bertindak. Para patriark mengira inilah cara murid sekte darah seharusnya bersikap, tetapi saat Zhang meracik eliksir, petir menggelegar tanpa henti dan energi mengejutkan pun muncul. Jun merawat Zhang dan ia terus meracik, tetapi ia diserang oleh es yang tidak membiarkannya bicara. Bai berhasil menghindari serangan sambil melindungi kuali yang terus ingin dihancurkan oleh Song. Bai menyadari bahwa kuncinya bukan menetralkan udara di dalam tungku, tetapi mengeringkannya dan membiarkannya menguap perlahan. Ia berterima kasih pada Song atas kontribusinya, tetapi Song tetap marah. Jun menjelaskan bahwa Bai tidak melakukannya dengan sengaja dan Song dikirim pulang. Saat hujan turun, efek samping tak terduga muncul dan orang-orang berlarian ke kamar mandi. Song lebih menderita dari sebelumnya dan bersumpah akan membalas dendam. Jun memperingatkan Zhang tentang tenggat waktu yang ditetapkan oleh patriark dan bahwa Bai telah menyebabkan kerusakan parah pada sekte. Ia berjanji akan melindunginya dan akhirnya Zhang berbicara dan mengungkapkan bahwa ia berhasil meracik eliksir. Patriark datang memeriksa pilnya dan menemukan bahwa itu adalah eliksir tingkat 4 berkualitas tinggi. Ia senang dengan bakat Zhang dalam peracikan pil dan mengumumkan bahwa Zhang akan memiliki status yang sama dengan keturunan langsung keluarga Song. Deiner mendengar kabar itu dan mengumumkan bahwa Bai telah menyelesaikan peracikan eliksir dan mereka semua bergegas kembali ke puncak untuk bersatu sebagai sesama anggota sekte. Zhang bertindak sebagai tamu kehormatan tetapi memilih untuk tidak minum bersama yang lain. Seorang penatua lainnya mengungkapkan bahwa pil yang diraciknya sangat bermanfaat untuk semua puncak dan mereka ingin bersatu sebagai satu klan.
Zhang setuju untuk bergabung, tetapi Bai tanpa sengaja bersikap tidak sopan kepada Jun dan membuatnya marah. Ia pun dihukum oleh Jun karena melupakan sopan santun terhadap penatua. Para penatua agung bermain suit batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan pil hasil racikan pertama. Mereka menawarkan Bai berbagai hadiah termasuk teknik peracikan tubuh musim panas dan boneka pil hijau. Bai menyatakan kekhawatirannya tentang hal-hal buruk yang terjadi setiap kali ia meracik eliksir. Tetapi para penatua meyakinkannya bahwa ia boleh menimbulkan kekacauan sebanyak yang ia mau. Tanpa berkata apa-apa, Jun mengingatkan bahwa Bai adalah anggota puncak tengah dan akan tetap menjadi boneka puncak tengah bahkan setelah mati. Bai setuju untuk membuatkan pil bagi para penatua lainnya dan diminta untuk tidak kembali setelah itu oleh Jun. Penatua Agung Puncak Mayat sangat ingin Bai mulai meracik pil, tetapi ingin memastikan bahwa ia tidak akan mendapat masalah atas segala kekacauan yang mungkin terjadi. Bai setuju untuk bertanggung jawab penuh atas penciptaan pil boneka yang kuat yang akan membantu para tuan darah mencapai tahap boneka tertinggi. Penatua Agung mengumumkan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu pekerjaan Zhang dan siapapun yang melakukannya akan dihukum mati. Zhang mulai membangun kembali bengkel dan mempelajari proses pembuatan pil dengan menggunakan pengetahuannya dari memahami dinding pil. Ia mengubah boneka hijau menjadi tungku pil untuk meracik. Langkah pertama dalam peracikan pil mudah tetapi membutuhkan ketelitian. Bai membuat retakan di semua boneka dan memasukkan pil ke dalam boneka hijau. Song mengamati dari luar saat tanah bergetar, menyadari bahwa Zhang kemungkinan akan menghancurkan bengkel lagi. Di dalam, Bai menyadari ada yang salah dan menyimpulkan bahwa cairan darah terkontaminasi. Ia buru-buru memurnikan darah dan menyelesaikan tahap pertama peracikan saat energi hitam menyebar keluar. Song menyadari bahwa asap itu menyebabkan semua orang berhalusinasi terlepas dari tingkat kekuatan mereka. Song memberi perintah agar penatua diberitahu, tetapi ia tidak sadar bahwa ia sedang berbicara dengan batu. Tetua Agung akhirnya kembali dengan sendirinya dan bertanya-tanya apakah kemampuan Zhang dalam meramu pil telah menyebabkan semua kekacauan itu. Para tetua agung lainnya mendengar tentang situasinya dan menyadari bahwa rumor tentang kemampuan Zhang ternyata benar. Jun sangat marah dan percaya bahwa Zhang tidak pernah menghargai usahanya. Ia mengutip kebesaran Zhang untuk menghentikan orang lain yang iri padanya. Song adalah orang pertama yang terbangun dan menyadari bahwa ia sebenarnya hanya sedang berbicara dengan batu. Zhang memisahkan ramuan pembalik darah menjadi pil primer dan sekunder. Ia memberikan pil sekunder kepada mereka dan menyimpan pil primer untuk dirinya sendiri. Tetua kagum terhadap ramuan pembalik darah tingkat legendaris tersebut dan menyatakan bahwa puncaknya akan melampaui semua yang lain. Zhang kembali ke puncak tengah dan Jun ingin dia mengakui kesalahannya. Zhang menolak dan mencoba memberinya sebuah pil, tetapi Jun menolaknya karena ia merasa Zhang terlalu bergantung pada kemampuan meramunya. Jun menyatakan bahwa ia tidak akan dimanipulasi olehnya dan mereka mulai bertarung. Jun menyesal telah menaruh kepercayaan padanya dan menghancurkan botol yang berisi eliksir di dalamnya. Zhang menyatakan bahwa kini Jun adalah tetua agung dan ia hanyalah muridnya. Ia menghentikan Zhang dari pergi tetapi tidak bisa merangkai kata sehingga Zhang hanya mengucapkan perpisahan dan pergi. Hubungan mereka berakhir. Jun ingin dia membuatkan pil wangi menawan untuknya. Mereka mendiskusikan hal itu dan seorang murid dari puncak rawa kecil mengundang Zhang untuk meramu pil tubuh berdarah guna meningkatkan kultivasi. Zhang setuju tetapi terkejut menemukan teknik-teknik yang tersembunyi di balik dinding. Tetua menjelaskan bahwa pil itu diciptakan berdasarkan penelitian terhadap tangan raksasa dan bahwa ia dan raksasa memiliki landasan yang sama. Zhang menggunakan perbaikan tubuh untuk menggabungkan tubuh dengan darah eksternal Kai, bertujuan menetralisir fitur terbaiknya untuk terobosan cepat dalam metode kekuatan abadi. Di puncak tanpa nama, para murid diperingatkan tentang iblis wabah Zhang yang mencoba meramu eliksir. Zhang memutuskan untuk membuat eliksir tanpa kesalahan dan menggunakan kesempatan ini untuk menghapus reputasinya sebagai iblis wabah. Zhang gagal dalam percobaan pertama dan terkejut menemukan sekelompok makhluk hitam kecil yang ia jadikan bawahan untuk menguji eliksir. Ia mengancam akan menghukum mereka jika bertindak semaunya dan menyuruh mereka berjaga di sisinya. Ia menggunakan pengetahuannya untuk mengontrol potensi eliksir dan diam-diam menurunkan potensinya. Zhang menggunakan Hei sebagai subjek uji tetapi gagal. Ia memperingatkan Hai tentang tungku yang akan meledak dan memerintahkannya untuk mengonsumsinya sebelum ledakan. Hai mencoba menyerang Zhang tetapi Zhang tidak bisa menghancurkannya. Zhang pun mengungkapkan dirinya dan mengajarkan konsep tuan dan pelayan kepada Hai. Para tetua tidak mendapat kabar dari ruang peramu pil dan menemukan iblis berkekuatan tinggi di dalamnya. Zhang meninggalkan mereka dengan sebuah catatan dan hadiah. Jun terkejut melihat Zhang kembali dengan sendirinya, menyatakan bahwa puncak tengah adalah rumah dan ia akan selalu kembali ke sana. Ia menjelaskan bahwa ia pergi untuk meramu eliksir dan menjalin hubungan dengan tetua lainnya demi keluarga Song. Ia meramu pil wangi menawan untuknya, yang membuat Jun terkejut dan menyadarkannya bahwa ia selalu akan memenuhi janjinya. Song datang dan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Zhang. Ia memarahinya, tetapi Zhang menyatakan bahwa Zhang akan membawa bencana cepat atau lambat. Zhang menghentikan hukuman Song, membuat semua orang terkejut, terutama Song.
Jun menyatakan bahwa tidak ada yang memahami penderitaan yang telah dilalui oleh Zhang, dan Zhang mulai kehilangan kendali. Tetua Agung Puncak Rawa Kecil muncul dan menuntut penjelasan dari Zhang. Para tetua lainnya setuju bahwa itu karena eliksir yang diramu dengan amarah. Namun Zhang marah karena tetua itu berbohong bahwa cauldronnya tidak bisa meledak. Tetua lainnya menolak berdebat dengan Zhang, menyatakan bahwa peramuan pil berharga membutuhkan tekanan tungku yang sangat presisi dan tidak bisa menoleransi sedikit pun perubahan. Dua tetua agung yang kuat itu mulai bertarung dan menunjukkan teknik terkuat dari masing-masing puncak. Tetua agung lainnya datang untuk menghentikan pertarungan dan menjelaskan bahwa semua orang tahu risikonya saat mereka meminta Zhang meramu pil untuk mereka. Tetua Agung Puncak Rawa Kecil meminta maaf kepada Zhang karena telah mencoba menangkapnya. Tetapi Zhang menunjukkan betapa berbahayanya tindakan itu. Tetua itu menawarkan imbalan 3 kali lipat, tetapi Zhang menolak. Jun menghentikannya dan menyatakan bahwa Zhang dan pil itu milik Puncak Tengah. Para tetua bersiap untuk bertarung, dan Zhang menyatakan bahwa dialah yang meramu pil itu, dan jika ada masalah maka mereka harus menghadapinya. Saat itu, Patriark Song muncul dan mengumumkan bahwa pil tersebut akan diberikan kepada Puncak Rawa Kecil sesuai perjanjian awal. Zhang, sebagai tetua berdarah pilihan tertinggi, diangkat menjadi tetua Puncak Tengah. Puncak Rawa Kecil akan membuat satu set jubah pertempuran darah untuk Zhang, yang harganya setengah dari seluruh kekayaan Puncak Rawa Kecil. Patriark mengumumkan 3 hal penting. 1. Pembentukan pondasi akan memberikan darah kainya untuk memanggil warisan sekte aliran darah. 2. Puncak Tengah akan memulai ujian guru darah. 3. Sekte akan memberlakukan aturan yang melarang perselisihan dan konflik internal. Kesempatan untuk bertarung melawan sekte aliran roh mencapai puncaknya saat transfer ke Arai diaktifkan di seluruh sekte aliran darah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kelanjutan dari Donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.